Udah proses belajar kamu hingga ke tahap praktik dan implementasi, termasuk interaksi dengan mentor-mentor yang ada. Ayo, daftar segera di startupmerdeka.id. Salam inovasi! Halo Sobat Mahasiswa di seluruh Indonesia. Kamu tahu kan bahwa melalui Merdeka Belajar, kamu dapat mengambil SKS di luar perkuliahan di kampus. Nah, bagi kamu yang tertarik pada inovasi teknologi, kamu bisa bergabung ke program Startup Merdeka. Startup Merdeka adalah sebuah program yang akan memandu kamu untuk mempelajari proses inovasi teknologi, khususnya pengembangan sebuah produk teknologi inovatif. Program ini terbuka bagi mahasiswa S1 dari semua program studi dan sangat cocok bagi kamu yang ingin menjadi wirausahawan atau pendiri startup, maupun bagi kamu yang ingin bekerja di perusahaan yang inovatif. Pengetahuan mengenai proses inovasi sangat penting untuk kamu ketahui, karena inovasi yang didukung oleh perkembangan teknologi dan terobosan model bisnis telah mengubah hampir seluruh sektor industri dan bidang kehidupan dengan sangat cepat dan masif. Kondisi tersebut di satu sisi membuka banyak peluang bisnis baru yang dapat kamu ambil bila kamu berminat untuk menjadi wirausahawan, serta di sisi lain telah mengakibatkan terjadinya disrupsi industri yang pada akhirnya memaksa seluruh perusahaan untuk bertransformasi dan menjadi inovatif, sehingga membutuhkan personil yang memahami proses inovasi. Dalam program Startup Merdeka, selama 14 pekan, kamu dan tim akan belajar dan mempraktikkan metode-metode inovasi, mulai dari identifikasi peluang bisnis, perumusan ide solusi, analisis dan validasi calon konsumen, hingga pengembangan produk versi awal. Selama proses ini, kamu akan dibimbing langsung oleh para mentor berpengalaman yang rata-rata telah lebih dari 10 tahun terjun di bisnis inovatif berbasis teknologi. Kamu juga berkesempatan untuk menggali inspirasi dari tokoh-tokoh inovasi teknologi nasional. Program ini diselenggarakan secara online sehingga dapat diikuti dari manapun melalui platform khusus yang akan mempermudah proses belajar kamu hingga ke tahap praktik dan implementasi, termasuk interaksi dengan mentor-mentor yang ada. Ayo, daftar segera di startupmerdeka.id. Salam inovasi!
Oke, monitor Pak Ardi, suara saya masuk ya? Ya, masuk. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit nge-lag. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini masih pagi ya, masih jam 10 nih, harus tetap semangat nih karena nanti acaranya masih panjang. Oke, sebelum itu selamat pagi untuk sobat mahasiswa semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau teman-teman yang ikut acara talk show kemarin mungkin sudah kenal dengan saya. Saya Elma dan saya selaku MC yang akan memandu jalannya acara penjelasan program Startup Merdeka dan kuliah umum The Startup Journey dari mahasiswa menjadi pendiri startup. Pertama-tama, terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber acara kuliah umum hari ini, yaitu Pak Wahyu Aji, selaku CEO Good News from Indonesia atau GNFI, dan Mas Farid Naufal Aslam, selaku CEO dan founder Aruna. Juga yang terhormat Pak Indra Purnama, selaku Direktur Eksekutif MIKTI dan inisiator program Startup Merdeka. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang udah hadir di acara pagi ini. Semoga acaranya berjalan lancar sampai akhir acara ya. Oke, biar semangat, saya mau tahu dulu nih, teman-teman yang ada di sini dari universitas mana aja? Boleh di-share di chat box, biar saya bisa nyapa teman-teman. Oke, ini ada yang dari Unpad. Halo. Ada yang dari UNR. Ada yang dari Oke. Oh, ada yang dari ITDEL. Unsika. Oh, ada yang dari Universitas Muria Kudus. USU. Oh, ada yang dari USU. Ada yang dari Unsia. Oke, macam-macam ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mau dari universitas mana aja? Yang jelas saya udah mulai bisa lihat nih wajah-wajah dari calon pendiri startup yang akan datang. Wajah-wajah calon-calon orang sukses. Oh iya, mungkin teman-teman yang belum dibuka kameranya, bisa dibuka kameranya biar bisa pakai background acara kita, biar makin ramai. Oke. Oke, biar makin semangat juga nih, saya ice breaking dikit deh, mau jargon. Mungkin Pak Ardi saya izin unmute mikrofonnya peserta ya, saya mau jargon. Boleh di-unmute dulu. Biar pagi-pagi tetap semangat, juga nanti makin terinspirasi dengan narasumber-narasumber, jadi juga kita bisa nanya-nanya nih ke narasumber-narasumber kita. Oke, aku mau jargon sedikit. Oke, di sini kalau aku bilang startup merdeka, nanti teman-teman jawabnya salam inovasi, gitu ya. Oke, mungkin bisa di unmute dulu yang lain. Oke. Oke. Udah ada beberapa yang di-unmute. Oke. Jadi kalau saya bilang startup merdeka, teman-teman jawabnya salam inovasi ya. Oke. 1, 2, 3. Startup merdeka. Salam inovasi. Oke, ye. Baik.
Tadi kita sudah menyaksikan video penjelasan tentang program Startup Merdeka, tapi saya mau menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang programnya untuk teman-teman yang baru bergabung. Jadi program Startup Merdeka itu adalah program yang diinisiasi oleh MIKTI atau Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mencetak lebih banyak mahasiswa yang siap untuk menjadi pendiri startup dan inovator. Nah, dalam program tersebut selama 14-16 pekan kalian dan teman-teman atau tim kalian akan mempelajari dan mempraktikkan sejumlah metodologi inovasi mulai dari identifikasi peluang bisnis hingga mengembangkan produk versi awal. Nah, jangan lupa juga untuk batas akhir pendaftarannya nanti akan berakhir di tanggal 17 Agustus 2021. Jadi untuk teman-teman yang belum daftar, segera daftar ya di startupmerdeka.id. Oke. Udah cukup ya. Oke, selanjutnya di sini ada Pak Indra ya. Pak Indra monitor. Masih di mute? Di mute. Ya, siap-siap. Oke, Jelas nggak? oke. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Pak Indra ya Pak ya, untuk melanjutkan acara. Oke, silakan Pak Indra. Oke, terima kasih Mbak Elma. Terus sebentar nih saya harus send in dulu. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Mungkin ada yang udah ikutan minggu lalu ya. Lalu ada juga yang mungkin baru gabung sekarang. Selamat pagi juga untuk teman-teman saya yang luar biasa nih. Ada Mas Farid. Halo Mas Farid, apa kabar? Sehat? Sehat. Apa Indra? Ada juga Bang Wahyu Aji. Ya, karena bulan kemerdekaan mungkin saya panggilnya Bung aja ya. Biar mirip proklamator. Kalau dulu Bung, sekarang Bro. Gimana? Kalau zaman dulu Bung Karno Bung. Kalau sekarang musuhnya Bro. Oh, Bro ya. Kalau kita ceritanya balik 76 tahun yang sebelumnya. Ya, nanti kita akan bincang-bincang sama dua orang bung-bung yang luar biasa ini, Bung Farid dan Bung Wahyu, yang kebetulan berada pada kelompok umur yang sama. Ada yang beda dikit lah ya. Nah, tapi sebelumnya karena judulnya kuliah umum, saya mau izin dulu nih Bung Farid dan Bung Wahyu untuk supaya ada sedikit kelihatan kuliahnya gitu lah. Walaupun nanti kita lebih banyak ngobrol-ngobrol ya, karena teman-teman nih sayang banget kalau nggak banyak ngobrol dan dapat insight dari dua orang Bung yang luar biasa ini, karena beliau semua hebat-hebat dan juga waktunya sangat padat gitu ya. Jadi kita sebetulnya beruntung sekali bisa dikunjungi oleh beliau berdua ini. Tapi saya mau izin dulu Bung Farid dan Bung Wahyu untuk sedikit membuka acara ini dengan sedikit pemaparan ya. Nanti habis itu kita diskusi. Mungkin sebelum pemaparan boleh juga saya nanya ke teman-teman yang lain nih. Jadi tema kita hari ini adalah membahas soal inovasi, atau secara umum adalah si orangnya itu disebut inovator gitu ya. Nah, ada nggak teman-teman mahasiswa yang ingin berbagi pandangan kenapa sih inovasi itu penting gitu ya? Kenapa inovasi itu menjadi salah satu keahlian yang penting untuk dikuasai saat ini? Boleh kalau ada yang mau share pendapatnya silahkan langsung raise hand, nanti di spotlight gitu ya. Mudah-mudahan udah pada mandi semua nih ya Sabtu pagi. Jadi kalau di spotlight nggak inilah ya, nggak kucil-kucil amat gitu. Kelihatan cantik dan cakepnya. Ada yang mau share pendapatnya teman-teman mahasiswa silahkan. Boleh loh, nggak ada salah, nggak ada benar di sini, saya hanya nanya pendapat saja. Wah, kayaknya belum ada nih, masih belum panas nih kayaknya nih. Tadi ice breaking-nya belum ada TikTok soalnya ya, belum ada joget-joget TikTok, jadi kayaknya masih. Ada yang resen? Ada yang Oh, ada yang resen, wah luar biasa. Mbak Uci, silakan, boleh di-unmute. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika saya tidak on cam karena mungkin ada gangguan jaringan. Iya. Nah, sependapat saya, Dari mana, Mbak? Boleh perkenalan dulu nih Mbak Uci, kuliahnya di mana?
Baik, perkenalkan nama saya Uci Mairani, saya dari Universitas Pertamina. Di sini saya bakal menjawab kenapa inovasi itu sangat dibutuhkan atau sangat penting. Nah, menurut saya sendiri inovasi sangat penting karena perubahan yang terjadi begitu cepat, serta inovasi terjadi sebagai sebuah kebutuhan untuk meningkatkan standar kualitas kerja yang akan memberikan keuntungan bagi kita dalam jangka panjang. Tanpa itu, semuanya adalah hal yang mustahil, begitu. Ya. Kalau menurut saya pribadi, terima kasih. Wah, bagus banget nih pendapatnya Mbak Uci. Mbak Uci ini bicara soal inovasi itu udah kayak BOD-nya Pertamina ya. Jadi kayaknya lulus dari Universitas Pertamina tuh minimal kayaknya udah bisa jadi kadif lah, kepala divisi inovasi di Pertamina ya. Pertamina kalau nggak salah tagline-nya kan semangat terbarukan, kalau nggak salah betul ya, gitu ya. Jadi ya cocok juga. Memang Pertamina juga nggak kalah hebat ya inovasinya ya. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau pendapat lagi? Satu atau dua. Tepuk tangan ya untuk Mbak Uci, luar biasa. Silakan yang lain. Ada yang mau pendapat lagi? Ini ada yang nyalain kamera nih, Mas Arif nih. Mas Arif Ahmad mau share pendapatnya, Mas? Gimana, Mas Arif? Boleh? Langsung unmute aja bisa nggak nih, Mas Arif? Oke, ya kalau nggak ada mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi ya di akhir. Tapi makasih banget Mbak Uci sharingnya luar biasa. Saya akan bahas dulu nih soal inovasi. Nah ini udah kelihatan ya share screen-nya ya. Jadi saya mau share sedikit tentang ini, bahwa setiap orang itu bisa menjadi inovator. Kenapa saya perlu share ini? Karena banyak sekali pertanyaan. Saya ini kuliahnya kedokteran, saya ini kuliahnya ilmu pajak, saya ini kuliahnya administrasi, saya ini kuliahnya psikologi, apa saya bisa menjadi inovator gitu ya. Nah ini kurang lebih akan menjawab itu. Bahwa sebetulnya sekarang itu semua orang bisa dan sangat penting untuk menjadi inovator gitu ya. Nah, sekilas mengenai MIKTI, tadi udah dijelaskan sedikit sama Mbak Elma, jadi tak kenal maka tak sayang. Kalau tadi Mbak Uci dari Universitas Pertamina, ya semua orang udah tahu lah. Pasti dimiliki sama Pertamina, dan Pertamina itu siapa, pasti udah pada tahu gitu ya. Masa belum pernah isi bensin seumur hidup gitu kan. Nah, pertanyaannya mungkin teman-teman, MIKTI ini siapa sih gitu, kok nggak pernah dengar gitu. Kalau anak saya, ngelihat saya pakai kaos MIKTI itu, anak saya langsung mikirnya ini kayak boba gitu ya, chat time, si boba, dan lain-lain, karena dia bacanya milk tea gitu. Tulisan MIKTI itu dibaca milk tea. Nah, jadi MIKTI itu adalah organisasi perkumpulan pelaku industri digital, mayoritas itu didirikan, pendirinya mayoritas dan juga pengurusnya mayoritas adalah wirausaha di bidang digital. Selain juga ada profesional ya, profesional di bidang digital juga. Nah, tujuan kita adalah, misi kita adalah untuk membangun ekosistem industri digital yang berkesinambungan dan juga kompetitif di Indonesia melalui berbagai cara. Yang pertama adalah menumbuhkan komunitasnya, mempersiapkan talentanya, mempersiapkan calon startup-nya, membantu startup-nya, hingga kemudian mengembangkan industrinya. Untuk melakukan itu semua, kita sudah melakukan beberapa kegiatan skalanya nasional, bekerjasama dengan pihak-pihak lain, baik pemerintah maupun perusahaan gitu ya. Kita menyelenggarakan program inkubasi, pra-inkubasi, pengembangan talenta, riset industri, pengumpulan data industri, hingga ke pembuatan buku-buku untuk menjadi referensi untuk startup maupun untuk inkubator. Jadi buku yang pertama ini konsumsinya adalah untuk inkubator bisnis, supaya mereka lebih dapat siap untuk mengelola startup digital, dan yang kedua adalah kita akan meluncurkan dalam waktu dekat buku untuk referensi proses inovasi yang dapat digunakan oleh para startup. Itu sekilas mengenai MIKTI. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah, kalau semua orang bisa menjadi inovator, pertanyaannya mungkin kenapa saya harus jadi inovator gitu ya. Nah, tadi udah dijelaskan sedikit sama Mbak Uci, dengan penjelasan yang luar biasa. Secara konteks memang betul itu adalah pentingnya inovasi, ditambah mungkin tadi ada sedikit perspektif yang sangat lazim di perusahaan besar gitu ya, bahwa aspek-aspek itu yang menjadikan inovasi itu sangat penting. Nah, saya akan sedikit flashback gitu ya. Jadi minggu ini kita dengar banyak sekali berita tentang Bukalapak sebagai salah satu unicorn Indonesia yang berhasil masuk pasar bursa saham dengan mencetak rekor penjualan terbesar gitu ya, sebesar 21,9 triliun. Bukalapak dalam 10 tahun pertumbuhannya luar biasa,
apalagi dalam tahun-tahun terakhir. Sementara di industri yang sama itu banyak pelaku bisnis perdagangan itu kolaps gitu ya. Jadi sebagai contoh kita banyak sekali dengar berita toko-toko pada tutup. Memang ini di knock out oleh pandemi, tapi sebetulnya kondisi mereka sudah cukup mengkhawatirkan sebelum pandemi. Jadi mereka sebelum pandemi kondisi bisnisnya sudah terganggu karena online gitu ya. Karena ada pelaku bisnis online, istilahnya itu terdisrupsi, kinerja bisnisnya semakin lama semakin turun dan kemudian jeder diperparah dengan kondisi pandemi. Nah, jadi di sini kita lihat Bukalapak kenapa dia bisa sukses seperti itu, karena dia tentunya lahir sebagai perusahaan yang intensif melakukan proses inovasi. Sementara pelaku-pelaku yang lama ini, pelaku-pelaku bisnis konvensional ini, mereka cenderung sudah sangat confident dengan bisnisnya, mereka menganggap enteng pendatang baru, mereka lambat dalam melakukan proses inovasi dan adaptasi pasar, sehingga pada akhirnya ketika ada pelaku baru yang masuk dengan menawarkan keunggulan yang lebih tinggi, mereka nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Saya ingin memperlihatkan bahwa itu semua terjadi hampir di semua sektor industri kita dan juga di bidang kehidupan kita. Nanti mungkin kita bisa dapat banyak sekali insight dari Mas Farid di sektor perikanan, lalu kemudian ada Bung Farid, lalu ada Bung Aji di sektor media. Nah, ini adalah salah satunya contohnya juga di sektor telekomunikasi. Teman-teman pasti semua menggunakan WhatsApp gitu ya, karena di form untuk kegiatan ini juga kita meminta nomor WhatsApp dari teman-teman kan. Nah, WhatsApp itu sebetulnya sangat mengganggu layanan yang ada di kiri dan kanannya ini. Sebelum ada WhatsApp, ketika saya mau menghubungi orang lain, saya ingin berbicara, saya menggunakan fitur teleponi di handphone saya gitu ya. Jadi zaman dulu sebelum zamannya smartphone, yang namanya telepon itu home screen-nya adalah menu untuk menelpon. Keypad-nya pun langsung diarahkan untuk dial nomor telepon. Nah, sekarang smartphone berbeda gitu ya. Aplikasi-aplikasi dan kemudian ada aplikasi WhatsApp yang kita sama-sama tahu. Ini membuat kita sama sekali hampir nggak pernah pakai kedua fitur yang di kiri dan kanan ini. Yang kanan ini adalah SMS dan MMS. Bahkan operator seluler di seluruh dunia itu mencoba untuk memperkenalkan yang namanya multimedia messaging service dan itu nggak pernah berhasil, dan itu kemudian baru berhasil oleh BlackBerry, WhatsApp, dan lain-lainnya gitu. Nah, WhatsApp ini adalah pemain kecil. Kalau kita ibaratkan itu anak kecil yang lahir kemarin sore lah gitu ya. Tapi dia dalam waktu singkat, si anak kecil ini bisa mengalahkan 750 orang dewasa yang punya otot yang kencang-kencang dan punya kemampuan berkelahi yang jago gitu ya. Nah, 750 orang dewasa itu adalah 750 seluler operator seluler di seluruh dunia. Jadi kalau di Indonesia ada Indosat, ada Telkomsel, ada XL gitu. Nah, itu totalnya di seluruh dunia kurang lebih ada 750 perusahaan. Dan 750 perusahaan itu dibuat pusing sama yang namanya WhatsApp ini. Padahal WhatsApp ini adalah anak kemarin sore, anak kecil. Kalau satu operator seluler biasanya karyawannya ribuan atau puluhan ribu, WhatsApp ini mungkin pada saat itu karyawannya mungkin nggak nyampe 100 gitu. Nah, ini menggambarkan bagaimana satu inovasi itu pertama dapat membuat satu peluang yang awalnya tidak mungkin untuk diraih oleh perusahaan kecil menjadi dapat diraih, sekaligus kemudian pada saat yang sama juga dapat mengganggu bisnis yang sangat besar gitu, yang selama ini dikuasai oleh pemain-pemain besar. Yang awalnya kita pikir oh ini bisnisnya udah sangat stabil, udah kecil kemungkinan untuk diganggu, tiba-tiba dengan adanya inovasi semuanya menjadi berubah. Kemudian kita lihat lagi, kalau di sektor perbankan, ini saya lagi-lagi mencontohkan sektor yang berbeda-beda ya. Di perbankan itu kalau teman-teman tahu bank besar di Indonesia atau di seluruh dunia, ya kalau bank besar di Indonesia katakanlah misalkan ada BRI, ada Bank Mandiri, ada BCA gitu ya. Nah, mereka itu punya lini bisnis yang komplit, mulai dari tabungan gitu ya. Tabungan itu istilah umumnya adalah funding, si banknya menghimpun dana dari pihak ketiga. Itu mulai dari yang ukurannya kecil sampai yang korporasi yang dananya tuh penyimpanannya mungkin di orde miliaran atau ratusan miliar. Mulai dari yang kecil mungkin untuk siswa atau untuk pedagang yang ordenya mungkin di ratusan ribu gitu ya.
sampai ke kredit, sampai ke layanan penggajian, payroll, lalu aku juga punya turunan misalkan untuk layanan perencanaan finansial dan lain-lain, banyak sekali, hingga ke layanan pembayaran merchant, kayak EDC kalau kita gesek pakai kartu debit atau kartu kredit gitu ya, di toko-toko. Nah, satu bank yang punya bisnis dari A sampai Z itu, sekarang juga mengalami disrupsi yang hebat. Yang melakukan disrupsi ini adalah perusahaan-perusahaan kecil yang jumlahnya banyak. Jadi ibaratnya kalau bank itu adalah paus yang besar gitu ya, paus yang besar ini digerogotin sama piranha-piranha kecil yang menggerogoti masing-masing bagian secara terpisah. Keunggulan dari pemain kecil ini adalah mereka fokus. Jadi ketika si nasabah atau pelanggan dibandingkan antara layanan dari perbankan dengan layanan dari katakanlah misalkan ini Taulia gitu ya, itu kualitasnya berbeda karena si Taulia ini dia lebih fokus dan dia lebih cepat untuk mengadopsi kebutuhan pasar yang baru. Jadi pada akhirnya bank yang punya banyak produk tapi kemudian kurang dapat adaptif terhadap perubahan, kemudian kalah dengan pendatang-pendatang baru ini yang lebih spesialis dan lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, ini terjadi di sektor perbankan juga. Kalau kita lihat di sektor-sektor yang lain masih banyak. Kalau kita bahas di setiap sektor pasti itu sudah terjadi, tinggal masalahnya mana yang sudah terjadi lama dan mana yang baru terjadi dan mana yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita lihat sektor healthcare itu juga sudah sektor kesehatan ya, itu juga sudah terjadi. Contohnya di sini ada sektor otomotif. Kalau dulu Mercedes itu lawannya Lexus, Toyota, dan juga BMW. Nah, sekarang lawannya mereka tuh bisa jadi Uber, bisa juga jadi Tesla juga gitu ya. Nah, Tesla ini menarik. Tesla ini kan dia bisa kendaraan listrik ya, kendaraan listrik yang punya fungsi untuk autopilot gitu ya. Nah, nanti kalau digabungkan dengan Uber, bisa jadi nanti orang nggak lagi butuh untuk beli mobil, tapi yang dia butuhkan adalah, kalau sekarang kan orang masih beli mobil Tesla tuh, nanti suatu hari mungkin orang nggak butuh lagi yang namanya beli mobil, tapi orang cukup langganan mobil. Jadi saya langganan, saya makainya kapan? Misalkan, setiap hari kerja saya butuh dari rumah ke kantor dan dari kantor ke rumah. Oke, saya langganan untuk itu aja. Dan saya pengen mobilnya kayak gimana? Saya pengen mobilnya yang sekelas Mercy seri S. Nah, nanti setiap pagi itu ada yang antar jemput saya, mobil Mercy seri S itu, dan kemudian mobil itu nggak nungguin saya di kantor, tapi setelah ngedrop saya, dia ngejemput pelanggan yang lainnya gitu. Nah, itu pola yang kemudian dari kepemilikan menjadi langganan. Nah, yang menariknya lagi, menghadapi ancaman itu, si Mercy ini nggak tinggal diam. Mercy ini juga mengeluarkan produk-produk yang dapat inovatif untuk menyaingi Tesla dan Uber misalkan. Untuk menyaingi Tesla, dia mengeluarkan seri mobil elektrik, seri mobil EQ. Lalu kemudian untuk menyamai kualitas experience-nya Tesla, dia juga mengeluarkan yang namanya MBUX, Mercedes-Benz User Experience. Istilah user experience itu sangat lekat di dunia digital dan sekarang sudah masuk ke era mobil. Jadi kayak kalau di iPhone ada Siri, di MBUX juga ada Hi Mercedes gitu. Nanti Hi Mercedes, take me to the nearest gas station. Nah, itu bisa nanti langsung otomatis. Dan yang lebih menarik lagi adalah kalau teman-teman cermati, kalau nggak salah, nilai perusahaan Tesla itu lebih besar daripada nilai perusahaan-perusahaan otomotif semuanya di seluruh dunia digabungkan. Padahal penjualan Tesla itu sangat sedikit dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu adalah bedanya perusahaan inovatif dan yang non-inovatif. Nah, kalau kita lihat juga, di sini tadi sektor perbankan sudah di-highlight sekilas. Sektor perbankan kemudian mengalami disrupsi oleh pemain-pemain fintech gitu ya. Tapi si sektor perbankan ini pun nggak tinggal diam. Contohnya bank-bank besar di Indonesia, dia sudah membuat yang namanya bank digital untuk dapat compete head to head sama si fintech-nya itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa walaupun inovasi itu melekat di startup gitu ya, karena startup melakukan proses inovasi yang disruptif untuk mengambil alih pasar atau untuk mendapatkan peluang di pasar, si pemain besar yang terancam atas inisiatif inovasi itu juga nggak tinggal diam. Mereka pun berpikir bahwa ini sekarang saatnya bagi mereka untuk menjadi inovatif. Karena kalau mereka tidak menjadi inovatif sekarang, maka bisa jadi bisnisnya mereka di 10 tahun yang akan datang itu menjadi nggak ada, menjadi tidak relevan lagi gitu. Nah, itu yang kemudian membuat banyak orang percaya bahwa
inovasi itu bukan hanya untuk founder startup, tapi juga profesional-profesional yang kerja di perusahaan besar pun harus memahami proses inovasi gitu. Nah, ini yang membuat tadi bahwa inovasi itu harusnya adalah merupakan skill umum yang dapat dikuasai oleh mahasiswa zaman sekarang, karena ketika nanti lulus mereka akan masuk ke sektor kehidupan, sektor industri atau bidang kehidupan manapun, di mana di situ sudah terjadi proses inovasi. Kalau mahasiswa-mahasiswa ini tidak memahami proses inovasi seperti apa dan tidak memiliki keterampilan inovasi, maka peluangnya untuk dapat unggul setelah lulus itu menjadi lebih kecil dibandingkan orang-orang yang memahami proses inovasi tersebut. Nah, atas dasar itu bahkan saya dengan cukup lantang bilang bahwa selain kemampuan literasi dan numerasi, kalau sekarang kan Dikbud assessment siswa itu kan literasi dan numerasi ya untuk pendidikan dasar. Sebetulnya mungkin untuk mahasiswa juga perlu ada kemampuan dasar terkait inovasi tersebut. Nah, mungkin itu sebagai pembukanya, dan mungkin sebagai akhirnya mungkin seperti ini ya. Jadi ibaratnya kalau sekarang dari sudut pandangnya perusahaan besar, mereka sudah paham kalau dulu itu eranya yang besar mengalahkan yang kecil. Nah, sekarang eranya sudah berubah. Sekarang tuh eranya yang cepat mengalahkan yang lambat. Dan kecenderungannya perusahaan besar itu adalah perusahaan yang lambat. Oleh karena itu, mereka sekarang berusaha untuk menjadi lebih cepat dan pada akhirnya melakukan yang namanya transformasi ini. Dan ketika mereka melakukan transformasi, maka mereka membutuhkan banyak sekali karyawan yang siap untuk melakukan inovasi, karena transformasi ini sangat erat hubungannya dengan inovasi tersebut. Mereka punya kepercayaan bahwa mereka perlu untuk mendisrupt dirinya sendiri. Kalau tidak, maka yang akan mendisrupt atau yang akan mendisrupsi perusahaannya dia adalah orang lain, yaitu salah satunya adalah startup. Lalu kemudian kalau itu dari sudut pandang perusahaan konvensional. Nah, bagaimana dari sudut pandang startup? Ini tentunya lebih erat lagi hubungannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang dalam dekade terakhir ini muncul banyak sekali model bisnis baru, model bisnis marketplace dan lain-lain gitu ya, yang pay per use dan lain-lain yang sebelumnya tidak mungkin sekarang menjadi mungkin dan menjadi berkembang. Selain itu juga ada perkembangan teknologi-teknologi baru. Ada artificial intelligence, ada material baru, ada green technology, ada robotika dan lain-lain. Itu pada akhirnya gabungan antara bisnis model baru dan teknologi baru itu memungkinkan kita sebagai startup founders untuk dapat memberikan penawaran-penawaran baru kepada pasar yang berbeda dengan penawaran yang sudah ada sekarang. Jadi kalau sekarang katakanlah pilihan produknya hanya ABC yang kurang lebih fitur atau value-nya sama semua gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi baru dan adanya bisnis model baru, kita sangat mungkin untuk hadir ke pasar menawarkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang baru, maupun kebutuhan dan keinginan pelanggan yang selama ini belum dapat terpenuhi karena keterbatasan teknologi maupun keterbatasan model bisnis gitu ya. Nah, jadi harapannya dengan memahami model bisnis yang baru dan juga teknologi yang memanfaatkan teknologi yang baru, kita dapat menemukan penawaran, kita dapat memberikan penawaran baru baik dalam bentuk produk maupun dalam bentuk layanan, yang penawaran baru tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang baru maupun kebutuhan dan keinginan pelanggan yang belum terjawab sebelumnya. Selain itu juga teknologi memungkinkan kita untuk beroperasi lebih cepat, baik dari segi pengembangan produknya maupun dari segi kita penetrasi ke pasar. Zaman dulu katakanlah untuk membuat prototipe kita prosesnya panjang banget, tapi sekarang dengan adanya 3D printing membuat prototipe sangat cepat. Zaman dulu kita mau deploy aplikasi rumit banget, kita harus setup server dan lain-lain, tapi sekarang ada cloud teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan itu dengan cepat. Zaman dulu untuk menghasilkan penjualan sebanyak perdagangan sebanyak katakanlah 1 juta transaksi per bulan itu impossible, tapi sekarang dengan adanya model bisnis marketplace kita memungkinkan untuk melakukan itu dengan lebih cepat. Dan itu semua pada akhirnya tidak lain tidak bukan adalah untuk menciptakan peluang bisnis yang baru gitu ya. Jadi itu adalah sudut pandang yang lebih besar lagi apabila kita menempatkan diri kita sebagai calon founders gitu ya. Jadi baik kita mau cita-citanya mau menjadi founder startup, mau kita mau menjadi profesional, pengetahuan inovasi itu di dekade ini itu layak untuk sangat penting untuk teman-teman ketahui. Baik, mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Tanpa berlama-lama lagi karena tentunya kita sangat mengharapkan nanti ada insight yang lain dan yang lebih menarik lagi dari dua
Bung ini. Nah, mungkin sebagai kesempatan pertama saya ingin menyapa Bung Farid. Semoga sehat-sehat semua Bung Farid di teman-teman di Sehat-sehat. Aruna. Ya, sehat Bung Indra. Sehat-sehat. Mantap. Ya, teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Aruna ini adalah sektornya di perikanan, dan saya khawatir nanti Bung Farid agak malu-malu dalam memperkenalkan. Kalau yang lainnya nanti Bung Farid silahkan bisa memperkenalkan diri sendiri tentang perusahaannya. Tapi yang ingin saya perkenalkan adalah bahwa Bung Farid ini dan Arunanya baru saja closing investasi 0,5 triliun. 500 miliar. Betul ya Bung Farid ya? Nah, Betul. itu uang yang bukan sedikit gitu ya. Itu dana investasi yang bukan kaleng-kaleng, dan tentunya juga pada akhirnya bisnisnya bukan kaleng-kaleng juga kan. Nah, silakan mungkin Bung Farid bisa cerita lebih lanjut Aruna itu seperti apa sih? Mungkin ada teman-teman yang belum sempat baca berita tentang soal Aruna, walaupun beritanya udah di mana-mana nih. Silakan Bung Farid. Boleh, Bung Indra. Ini saya cerita langsung atau boleh share presentasi singkat gitu atau Boleh, gimana? Mangga. Bung Indra? Oh, boleh. Ya, silakan. Oke. Nanti beberapa mungkin karena waktu nggak banyak ya, saya agak lompat-lompat aja nanti Ya, beberapa. silakan. Oke, mungkin tadi kalau dari perkenalan, mungkin tadi udah dikenalin sebentar, tapi yang menarik memang saya dulu diriin Aruna tuh pas zaman masih mahasiswa, jadi mungkin agak nyambung sedikit ke teman-teman. Dulu Aruna, idenya tuh muncul pas tahun terakhir saya kuliah, dan habis lulus saya langsung ngejalanin Aruna, jadi nggak ada professional experience sama sekali. Sampai sekarang berjalannya karirnya di startup seperti itu. Nah, untuk Aruna sendiri sebenarnya kita mainnya tadi benar di sektor perikanan, atau kalau kategori di startup sekarang lebih populernya tuh agritech ya. Ada agritech di Indonesia tuh ada Tanihub, ada eFishery, ada Sayurbox dan lain sebagainya. Dan spesifik kalau Aruna itu kita di perikanan dan kelautan. Jadi stakeholder yang berhubungan sama kita tuh kebanyakan nelayan, petambak yang kita bantu pemasaran produknya tuh ke pasar yang lebih direct lah. Jadi supply chain yang lebih baik itu visi kita. Jadi kita ingin membantu supply chain yang lebih efisien dan juga distribusi produk yang lebih fair untuk nelayan dan petambak kayak gitu. Misinya kita tuh kita bilang laut untuk semua. Jadi membuat laut jadi tempat penghidupan yang lebih baik buat semua. Ini ada beberapa juga gambarannya kita bikin Aruna juga makin lama makin kuat visinya. Kita punya visi 30 tahun 2045 bikin Indonesia jadi poros maritim dunia lah, seperti itu. Nah, kalau ditanya modelnya sih apa sih yang dikerjain Aruna, tadi dari Bung Indra tuh banyak banget tuh model-model udah jelasin, jadi malah lebih sophisticated lah dari beberapa yang saya pelajari sebelumnya. Jadi kalau yang di Aruna sebenarnya mirip dengan beberapa model agritech yang lainnya, yang fokusnya tuh di supply chain. Jadi gimana caranya kita menghubungkan produsen langsung dengan pembeli. Nah, produsennya Aruna di sini ada nelayan sama petambak. Terus kita menghubungkannya dengan membuat platform dan juga membangun, kita bilangnya itu Fisherman Hub, jadi semacam rumah-rumah nelayan lah, buat nelayan itu berkumpul dan bertransaksi, nanti bisa via aplikasi kita yang digunakan oleh bukan nelayan, tapi oleh pendamping atau agentnya kita. Dan untuk marketnya itu kita fokusnya ke B2B, jadi kebanyakan pembeli skala besar yang membeli produk kita baik ekspor maupun yang domestik. Nah, kalau untuk teman-teman mau beli retail untuk Jabodetabek dan beberapa kota besar itu bisa dilihat di beberapa e-commerce. Jadi kita nggak membuat aplikasi khusus, tapi teman-teman bisa akses di beberapa e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, terus juga Bukalapak, Gojek, dan GrabMart. Ini juga jangkauannya kita tadi. Jadi yang menariknya dulu pertama kali bikin Aruna, kita lokasinya bahkan bukan di Jawa, jadi di Kalimantan dulu. Titik pertama Fisherman Hub-nya kita. Jadi benar-benar kita menyesuaikan dengan masalah yang ada di lapangan. Kita datang ke Kalimantan, itu tempatnya salah satu founder kita, Mbak Utari, dia asalnya tuh di Kalimantan, di Balikpapan, tinggal di pinggir laut. Nah, kita bikin piloting project tuh di situ. Nah, sekarang dari Balikpapan berkembang ke Sulawesi, ke Papua, dan ke Sumatera, dan ke Jawa. Jawa tuh baru tahun lalu kita bikin. Jadi benar-benar memang yang kita kejar tuh daerah luar Pulau Jawa sebelumnya. Komoditasnya juga komoditas yang bernilai tinggi ya. Jadi mulai dari komoditas ekspor seperti rajungan, kepiting bakau, ikan-ikan kerapu, kakap, lobster, terus tuna, dan tipe-tipe yang lainnya. Market negaranya pun kita ekspor ke Amerika Utara, ke China, Asia Tenggara, dan juga domestik lokal kita ada. Nah, ini beberapa inspirasi mungkin yang teman-teman bisa pelajari di Aruna. Kita bikin pola seperti ini. Ada namanya pemberdayaan nelayan dan petambak di Aruna ya. Kita bikin agent yang kita sebut itu local heroes. Ini anak-anak muda seumuran kita lah, umur 17 sampai 35 tahun lah. Jadi yang jadi pendamping nelayan,
terus dia menggunakan aplikasinya. Jadi nelayan itu fokus nangkep ikan aja yang berkualitas, terus juga diedukasi tentang kualitas produk, harga-harga yang lebih fair, terus juga dengan sustainability, penangkapan yang lebih sustain dan lain-lain. Terus juga kita empower ibu-ibu nelayan, istri nelayan juga untuk membantu processing, bikin packagingnya, terus juga untuk kadang tuh kayak potong-potong atau cabut-cabut daging dari kepiting dan lain sebagainya itu kita lakukan di situ. Nah ini bentuknya nih, sebenarnya rumah-rumah simple yang kita standarin teman-teman. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang sophisticated banget, karena masalahnya kita harus belum tentu masalah yang ada di lapangan itu harus kita selesaikan dengan teknologi yang sophisticated. Tapi ternyata dengan hal yang kita tadi inovasi dalam hal misalnya supply chain atau standarisasi atau flow bisnis proses yang lebih baik lah dibandingin sebelumnya kayak gitu. Ini ya, beberapa aktivitasnya mungkin saya quick aja. Kita training ibu-ibunya, training nelayannya. Nelayan di Aruna juga rata-rata kecil. Ini nelayan Aruna di Papua juga, kapal-kapal kecil ini yang kita bina, mayoritas 90% kapal kecil, sisanya kapal besar kalau di Aruna itu. Nah ini juga untuk petambak ikan, ini untuk udang ya, kita juga bantu seperti itu. Nah ini event-event yang kita bikin, jadi pertama kali bikin buka lokasi di Aruna itu kita nggak cuma emang transaksi, tapi kita juga undang nih masyarakat sekitar. Yang kita undang itu malah bukan nelayan ya, yang kita undang itu istri sama anak-anaknya. Jadi biar nelayan ini kalau ada apa-apa nih istri sama anak-anaknya dia tahu. Soalnya kadang kan nelayan kalau dapat penghasilan lebih baik nanti nggak bisa manage keuangannya atau misal nanti melanggar standar atau regulasi yang udah kita tetapkan dan lain sebagainya, itu keluarganya juga mengetahui seperti itu. Ini kita latih juga mereka untuk punya skill lah untuk memproses ikan. Jadi kita ingin memindahkan yang tadinya di desa itu cuma jual raw material, tapi sekarang di desa itu mereka bisa proses produk-produk yang udah diolah. Jadi value added itu didapatkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Gitu. Ini juga program rutin, kita bikin event kumpul-kumpul rutin. Jadi kalau di Jakarta atau kota-kota besar mungkin ada pasukan hijau-hijau, kalau kita mimpinya di pesisir itu ada pasukan biru-biru lah. Jadi kalau teman-teman di pesisirnya itu udah ada yang pakai baju biru-biru Aruna, berarti Aruna udah ada di lokasi itu. Gitu. Nah ini juga beberapa aktivitasnya kita, nggak cuma tadi training, kita juga bikin aktivitas yang lain, bahkan lokal heroes kita kadang di waktu luangnya itu ngajarin anak-anak di sana buat belajar gitu, belajar matematika, belajar pendidikan yang lain, jadi ada sisi sosialnya yang sangat kuat. Kita juga kadang sponsorin tim sepak bola kecamatan di daerah itu dan lain sebagainya, supaya aktivitas kemasyarakatan itu berkembang. Dan juga tadi itu di tim Aruna sendiri bahkan karena ini tantangannya sangat challenging ya, kita ngehadapin masyarakat lokal, kadang ada yang nggak suka, banyak diancam dibunuh atau disantet tuh kalau teman-teman mungkin di lapangan itu sering kejadian. Kita tuh harus kuatin di sisi integritas, terus juga disiplin dan daya juangnya. Makanya kita sebelum COVID ya kita bikin acara tuh kayak pelatihan militer juga, dari CEO sampai ke yang di bawah tuh kita ikutin. Jadi kita membaur lah dan melatih kedisiplinan di situ. Jadi konsepnya Aruna sebenarnya tadi dengan supply chain yang lebih singkat, dengan dan produk yang lebih berkualitas, nelayan produksi lebih sedikit, tapi bisa menghasilkan lebih. Jadi nggak kayak sebelumnya nih, produksi sebanyak-banyaknya, kualitas nggak dipikirin, permintaan pasar juga nggak dipikirin, akhirnya banyak yang kebuang atau harga tuh rendah. Nah ini mungkin singkatnya yang gimana sih cara mulainya. Ini yang menarik karena dulu saya mulainya kan pas lagi kuliah ya. Jadi pas awal kuliah memang saya udah punya tujuan kalau saya lulus tuh saya mau bikin perusahaan, karena dulu saya baca bukunya Steve Jobs, baca bukunya Bill Gates, jadi kepikirannya tuh saya pengen bikin perusahaan teknologi. Nah tinggal saya dulu petain kemampuan saya tuh apa. Saya dulu suka banget desain, suka bikin program juga, jadi lebih banyak ke product engineering sama product development. Mulai dari yang saya suka di situ, saya juga jago di situ karena saya latih terus. Akhirnya saya dapat project-project freelance juga, pertama dibayar juga karena kesukaan saya di situ. Dan akhirnya ketika bikin Aruna, saya sadar kemampuan saya ini bisa jadi sesuatu yang dibutuhin sama masyarakat. Sorry, motong dikit boleh ya, Bung Farid? Yang tadi kan konsep Ikigai itu ya. Oh iya, Ikigai boleh, dari Jepang boleh. Ya. Nah ini konsep Ikigai. Jadi teman-teman kalau masih belum paham nih, baca aja Ikigai itu apa. Nanti teman-teman akan menemukan ini gitu ya. Baik, satu lagi Bung Farid, kuliahnya apa dulu ya? Oh kuliahnya ini Pak Indra mau dibilang tadi. Oh iya siap. Ya. Jadi kuliahnya saya emang di Telkom University. Tadi ada anak Telio juga saya lihat di chat. Jadi salam kenal juga juniornya berarti ya. S1 MBTI saya ngambil, dan waktu itu tuh ketika kuliah saya sengaja pilih jurusan ini, walaupun ini jurusan bukan ideal saya dulu daftar di alma mater ya Pak Bung Indra tuh nggak keterima Bung Indra di ITB tuh saya gagal. Jadi saya dapetnya di Telkom, tapi beruntungnya dapat jurusan yang pas. Jadi saya pilih dulu manajemen bisnis konten,
saya pelajarin tuh, pilih mata kuliah yang memang saya pikir bisa bersinggungan. Saya kan sebenarnya jurusan bisnis ya, tapi karena saya pilih mata kuliah yang terkait sama digital development, saya belajar coding. Jadi lucu, belajar ekonomi, tapi ada juga beberapa SKS belajar coding. Nah, itu yang ngebikin saya jadi dalam ngelihat ekonominya sama ngelihat technical programnya kayak gitu. Itu aktif di lab, aktif di organisasi ya, rekan saya itu bikin aplikasi juga dari zaman kuliah. Jadi jangan sia-siain. Nah, tuh sorry, waktu nggak apa-apa kuliah. sambil Kadang- ngobrol ya, Bung Farid. Boleh. Nah, Nggak apa-apa. kalau Bung Indra boleh sambil Utari rekod. sama Indraka, nah teman-teman yang lain nggak tahu, Iya, partnernya tuh ada Bung Indraka dan ada kalau cewek tuh Bung apa ya, Mbak Utari. Wow, Mbak Utari. ada Kak Utari dan ada Bung Indraka. Nah, mereka berdua nih jurusannya apa ya? Sama MBTI juga. MBTI semua Bung ya? Indra, cuma beda konsentrasi. Jadi kalau saya tuh konten, Utari itu konsentrasinya tuh marketing, Indraka itu konsentrasinya tuh lebih ke operational. Jadi ke bisnis operational. Jadi beda tuh kita konsentrasinya. Konten, kita cuma marketing, kelas, sama aja, operation beda ya? kelas. Iya, betul. Oke, lanjut Jadi, silakan. Oke. Jadi memang tadi beda-beda di situ. Ini juga tadi beberapa aktivitas yang terkait bikin bisnis, karena ada mata kuliah entrepreneurship, ada mata kuliah bikin apps development, saya coba bikin maksimal di situ. Terus juga di luar aktivitas kampus, saya banyak ikut lomba, kompetisi nih teman-teman, karena kalau jadi mahasiswa tuh leverage-nya tuh kita bisa banyak ikut lomba tuh, bisa ngumpulin uang di situ teman-teman. Jadi saya dulu dapat modal-modal awal juga dari banyak ikut lomba. Bukan Sekarang dari lebih banyak lagi tuh Bung Farid. Iya, lebih banyak lagi kan kesempatannya Iya, lebih banyak lagi. Dibandingin Betul, periode Bung zaman Farid dulu lebih ya. banyak lagi. Betul. Jadi teman-teman harusnya lebih jeli ya memanfaatkan itu ya. Betul, malah terbuka dan hadiahnya malah lebih gede-gede saya lihat, iya. Bu Indra. Jadi buat ngumpulin modal nanti pas lulus tuh pas tuh sebenarnya kalau sekarang kayak gitu. Kayaknya Aruna bentar lagi juga ngasih pendanaan nih buat mahasiswa-mahasiswa. Wah, kita mau bikin programnya tuh Bu Indra, tapi nanti kita bakal launch. Tapi inilah kasih ke pesisir aja ya biar rata ya. Jadi iya, biar berkembang, pesisir juga berkembang ya. Oke, lanjut. Seru. Nah, tadi benar Bung Indra, jadi banyak lomba itu kita juga nggak menang tiba-tiba. Kita ada 10 lomba kalah, baru menangnya tuh di tahun 2015 kita akhirnya bikin ikut beberapa lomba menang, dan akhirnya dari uang itu kita kumpulin buat bikin event. Nah, dulu juga kenal sama Bung Indra kan dari Indigo Incubator. Sebenarnya Bung Indra ini mentor saya juga, agak jadi dulu saya juga banyak belajar juga di zaman-zaman di Indigo Incubator, terus juga menang kompetisi yang dibikin sama Pak Jokowi, Pak Luhut waktu itu di Hackathon Merdeka tahun 2015 kayak gitu. Nah, ini momen krusial ya, karena teman-teman coba berbagi kesempatan, pasti ada kesempatan itu yang jadi titik balik teman-teman gitu, dan teman-teman jangan nyerah, jangan berhenti di 1-2 event aja kayak gitu. Dan itu akhirnya kesempatannya luar biasa. Waktu itu ditemu presentasi ke Pak Jokowi, terus juga diundang meeting sama menteri-menteri. Ini satu experience yang nggak kita sangka-sangka sebelumnya, dan ngebikin akhirnya coverage yang besar buat kita dapat akses ke investor dan ke yang lain-lain kayak gitu. Nah, ini part terakhir mungkin beberapa menit lagi terkait lesson learn-nya itu mulai dari momentum. Kalau teman-teman lihat, Aruna berdiri idenya tuh tahun 2015, company-nya berdiri tahun 2016 ide, 2016 itu berdiri, itu karena salah satu momentumnya tuh tahun 2014 kan Pak Jokowi waktu itu bawa momentumnya Indonesia negara maritim. Terus juga Menteri Kelautan Perikanan saat itu Bu Susi Pujiastuti itu media daring banget. Jadi kita pikir nih timing ide Aruna tuh tepat saat itu, dan benar ternyata di-buy-in atau dibeli idenya itu sama media, sama industri, sama investor juga. Jadi ada effort yang akhirnya kita keluarin itu disambut baik sama masyarakat kayak gitu. Nah, itu karena timing. Bisa jadi ide teman-teman dikeluarin sekarang bagus banget, tapi timingnya nggak tepat, akhirnya nggak bisa berkembang. Baru setelahnya teman-teman bisa lihat ada dari tim, ide, bisnis model, dan funding. Funding bahkan terakhir, karena buat di awal teman-teman mau punya uang puluhan M atau berapa M gitu, kalau misalnya tadi timing sama tim yang nggak kuat, akhirnya cuma ngabisin uang aja kayak gitu. Ini juga tadi timing, tim kunci tadi di awal udah saya kasih clue-nya, saya Indraka sama Utari itu beda-beda konsentrasi ya, jurusannya sama memang MBTI, tapi konsentrasinya berbeda. Jadi kita komplementer lah istilahnya kayak gitu. Terus juga fokus tadi benar yang komplementer, fokus kekuatan teman-teman. Kalau teman-teman udah jago di situ ya udah kuatin, tapi teman-teman cari tim yang pelengkap. Jangan semuanya kerjain sendiri, karena ujung-ujungnya itu nggak bisa scale kayak gitu. Kalau semuanya teman-teman kerja saja, ada waktunya teman perlu bangun tim lah seperti itu. Nah, ini bagian yang selanjutnya juga terkait vision dan mission nih. Ini saya belajarnya malah dari kartun One Piece. Kalau teman-teman yang suka nonton One Piece, nah itu biasanya ada tujuannya tuh mendapatkan harta karun One Piece, tapi setiap kru-nya itu punya mimpi-mimpi yang berbeda gitu. Nah, di Aruna juga sama, mimpi saya, mimpi Indraka, mimpi Utari itu beda.
Tapi mimpi kita bertiga tuh bisa kecapai kalau Aruna tuh berhasil kayak gitu. Karena saya punya mimpi bikin perusahaan teknologi yang mendunia. Kalau Indraka itu punya mimpi dia keliling Indonesia. Kalau Utari punya mimpi pengen bikin bisnis yang bisa ngangkat desanya gitu. Nah, sekarang tiga-tiganya ini perlahan tuh udah mulai kecapai gitu. Jadi kita di Aruna tuh lain banget lah bertiga dan alhamdulillah masih kompak sampai sekarang karena visi yang tadi merangkul itu. Gitu. Sampai kita bikin value di Aruna tuh sekarang sebutannya tuh freedom. Ini teman-teman bisa baca, tapi freedom itu value kita ingin punya sesuatu yang bisa memerdekakan lah, karena tema tadi merdeka ya, kita juga ingin memerdekakan perekonomian masyarakat pesisir seperti itu. Dan juga value-nya mungkin tadi yang tim, ini misi visinya kita tadi yang menguatkan kita bikin laut untuk semua, terus juga visi jangka panjangnya bikin poros maritim dunia. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang ke pesisir pantai pasti kumuh, sampah, tempat tinggal masyarakat itu jelek-jelek. Kita mimpinya nanti kalau ada Aruna bisa jadi lebih baik lah kayak gitu. Ini 2 slide terakhir mungkin ngasih tahu ke teman-teman juga Indonesia tuh besar banget. Jadi masalahnya perikanan pun ya di Aruna tuh cuma fokusnya di supply chain sama distribusi. Belum ngomongin aquaculture dan lain-lain. Jadi peluangnya sangat besar. Dan mimpi kita ini kalau Cina negara manufacturing punya Alibaba, Thailand negara pariwisata punya Agoda, Indonesia negara maritim punya Aruna di perusahaan global seperti itu. Nah, ini paling quote terakhir saya sih. Jadi teman-teman ini kalau kata Pak Indra kan, atau Bung Indra ini kan mau jadi entrepreneur atau founder startup ya. Jadi siap-siap nih, nggak gampang. Jangan cuma lihat yang enak-enaknya aja. Tapi perjalanan kayak 5 tahun di Aruna tuh perjalanan yang sepi lah. Ada masa-masa 1-2 tahun pertama itu saya lihat teman-teman kok udah punya karir bagus, punya gaji bagus, tapi kita boro-boro punya gaji. Yang ada tuh cari kerja sambilan buat ngehidupin perusahaan kayak gitu. Jadi ada masanya tuh sangat sulit, tapi ketika udah ketemu momennya itu baru bisa ya nggak cuma dari materi tapi juga dari pengalamannya nggak bisa didapatkan lah di tempat yang lain. Jadi yang terbaik itu dari perjalanan ini adalah dari semua kisah ini adalah perjalanannya sih, bukan hasilnya. Outputnya pasti relatif lah kalau kita ngejar materi dan lain sebagainya, tapi perjalanan ini yang sebenarnya nggak bisa dicari lagi, nggak bisa diulangi lagi seperti itu. Nah, oke, Bung Indra mungkin itu aja dari saya. Sisanya mungkin kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, saya serahkan lagi ke Bung Indra. Ya, makasih banyak Farid. Wah, luar biasa banget nih. Saya dengarnya merinding nih. Keren banget. Jadi teman-teman nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi, banyak banget nih yang bisa didiskusikan dengan Bung Farid. Tapi sebelum ke Bung Aji sebagai narasumber berikutnya, saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa nanti saya ingin Bung Farid cerita lagi nih soal proses inovasinya itu gimana. Karena yang saya tahu dari awal berdiri sampai sekarang itu pasti udah terjadi banyak sekali perubahan konsep bisnisnya, model bisnisnya udah berubah. Dan dulu saya ingat waktu pertama kali di periode inkubasinya itu, setiap kali ketemu dengan tim Aruna yang dulu namanya Pasar Laut itu, selalu keluhannya adalah, wah Pak susah, wah ada premannya, ada macam-macam ya tengkulaknya, kooperasinya nggak bisa kerjasama. Tapi di tempat kesulitan seperti itu, salutnya nggak give up gitu. Makanya waktu itu saya juga udah percaya nih pasti akan jadi sesuatu nih di masa yang akan datang. Dan betul, sekarang kan udah ada tanda-tandanya ya, udah ada 500 miliar diinvestasikan. Dan itu dananya nggak dimakan sendiri kan, dibalikin lagi ke masyarakat kan, dibangun segala macam. Jadi teman-teman kita bisa bikin bisnis yang teknologi, yang masa depan banget, yang keren banget, tapi di satu sisi juga untuk membantu masyarakat, yaitu yang luar biasa. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi sama Bung Farid. Bung Farid, masih ada waktu nggak ya? Kemarin saya mintanya cuma sampai jam 11 soalnya. Oh, aman Pak. Sampai aman siang ya? Mudah-mudahan sampai setengah 12 masih oke ya? Aman. Ya, mantap. Siap. Apalagi kan value perusahaannya freedom tuh, cocok banget sama merdeka. Merdeka. Betul. Ya, berikutnya, wah ini Pak Komandan kita, Bung Wahyu Aji. Komandan yang sangat sangar dengan baju warna ungu. Merah ini sebenarnya. Oh itu merah ya, cuman ini aja ya, dampak ini ya. Ya teman-teman buat yang belum tahu, teman-teman Bung Aji ini adalah CEO-nya GNFI, Good News from Indonesia. Kalau teman-teman yang belum tahu GNFI itu apa, berarti teman-teman ini terlalu banyak lihat yang namanya influencer, gitu ya. Jadi terlalu banyak didominasi sama influencer-influencer sehingga nggak tahu berita baik dari Indonesia. Nah, Bung Aji ini mengelola perusahaan media yang sangat menarik karena punya pembeda yang cukup banyak dan juga kemudian pertumbuhannya juga luar biasa. Oh iya, tadi juga Bung Farid belum cerita angka-angka, nanti saya juga minta lebih lanjut untuk bisa share angka-angkanya, berapa nelayannya, berapa ininya, perdagangannya, perputarannya, impact-nya segimana, itu juga
Nanti juga Bung Aji mungkin bisa share juga. Nah, silakan Bung Aji mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman semua nih tentang pribadi dan juga perusahaannya. Bung Aji ini lulusan dari Vkom Unpad. Nah, ini untuk menjawab non-engineering bisa nggak sih jadi inovator? Nah, ini living example-nya ya. Silakan Bung Aji. Ya, Bung Indra, terima kasih banyak. Saya sebenarnya lagi asik-asiknya dengerin Bung Farid tadi cerita sebenarnya. Gimana kalau kita langsung tanya jawab aja langsung ke Bung Farid? Nggak, Bung Farid ini kalau saya terawang dari tampangnya, kayaknya beliau nggak keberatan untuk kita undang lagi sebagai mentor nanti. Mantap. Bener nggak terawangan saya nih Bung Farid? Boleh, Bung Indra. Mantap banget pokoknya. Ya baik, ini sebelah saya Palu-Palu kelihatan nggak ya? Karena ini hari Sabtu, jadi tetangga sebelah rumah kayaknya lagi bener-bener genteng atau apa gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya, terutama Bung Indra, Bung Farid yang luar biasa tadi dengan arunannya yang saya juga ngikutin dan sangat amazed dan nggak gampang. Tadi bener yang terakhir ya, Bung Indra sampaikan, kita bayangin bisnis nelayan aja udah serem gitu. Apalagi ini anak-anak kota misalkan, Bung Farid dari Bandung kuliahnya, terus masuk ke suatu lingkungan yang barangkali sangat sangar gitu kan. Ini yang dihadapin bukan hanya perusahaan besar yang punya modal gitu, tapi sebenarnya lebih mengerikan sebenarnya, mafianya juga banyak, premannya juga banyak banget ya gitu. Karena kita pernah pengalaman waktu itu kita ada kerjasama dengan pelabuhan, itu sampai ada tim kita yang ditodong pistol. Itu padahal kita kerjanya bukan untuk mengganggu bisnis mereka, kita hanya di media gitu. Jadi saya bisa kebayang luar biasanya, apalagi dengan santet-santetan tadi ya, itu ngeri itu. Kayak udah mempan ya tadi. Baik, Bung Indra, saya izin berbagi share juga. Tadinya mau cerita aja, tapi ternyata biar karena ini kesannya kuliah umum, jadi saya coba bikin sedikit slide untuk memandu diskusi kita. Saya akan mengenalin sedikit tentang GNFI, sedikit banget, terus berikutnya barangkali biar bisa jadi jembatan diskusi juga, saya akan mungkin dari perspektif pengalaman, gimana sih dari mahasiswa menjadi startup founders, atau mungkin kalau zaman saya itu startup bahkan mungkin belum dikenal banget ya, kita lebih ke entrepreneurship ya, Bang Indra ya. Kita seumuran nggak sih, Bang Indra? Kayaknya ya. Kalau Bung Farid tadi dekat-dekat lah sama Bung Farid juga dekat kok. Tapi nggak apa ini saya melengkapi. Kalau Bung Farid tadi kan memang kayaknya udah lekat dengan teknologi ya Bung Farid ya. Angkatan berapa kuliahnya Bung? Angkatan 2011 masuknya. 2011. Ya kurang lebih kita beda 11 tahun juga lah. 11 tahun. Artinya dalam 11 tahun era 2000-an sampai 2010-an itu luar biasa. Inovasi begitu banyak, teknologi berkembang begitu cepat, itu menjadikan generasi kita yang 2000-an itu banyak tergagap-gagap dan mengalami berbagai macam disrupsi gitu kan ya. Jadi kami ini masih mengalami era-era kita masuk kuliah pertama, orang pakai handphone itu kayaknya udah wow banget gitu kan. Kalau di kosannya ada TV itu pasti orangnya udah anak orang kaya gitu kan, atau mungkin kosannya kamar mandi dalam itu udah mewah banget gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman kayaknya apalagi dengan mahasiswa yang sekarang kayaknya lahir udah di zaman digital, bahkan mungkin pas TK-nya udah akrab dengan digital dan sebagainya. Nah, saya ini masih mengalami mesin ketik, kuliahnya masih mesin ketik gitu kan. Walaupun udah ada komputer, tapi waktu itu belum semua orang punya komputer, sehingga dosen kami masih memaksa kami pakai mesin ketik untuk menulis artikel gitu. Karena background saya jurnalistik, banyak tugas-tugas menulis. Pada waktu itu kita masih pakai mesin ketik gitu. Nah, saya sedikit cerita tentang GNFI. Ini logonya, saya nggak cerita banyak juga, tapi Good News from Indonesia itu seperti namanya, kita hanya merangkum kabar-kabar baik tentang Indonesia. Kita tahu bahwa berita baik itu biasanya kalah dengan berita buruk. Nah, ini mungkin sisi sosial yang kita coba atasi pada waktu itu. Dan banyak juga menerima skeptis dari banyak orang, karena kami dari sejak kuliah itu diajarin, Bung Indra, kalau misalnya bikin berita baik itu nggak akan laku. Kalau kamu pengen laku ya bikin berita yang kontroversi gitu kan. Berita orang gigit anjing itu biasa banget, ya anjing kerjaannya gigit orang. Tapi kalau orang gigit anjing, nah itu jadi berita. Artinya kita terlalu banyak dicekokin dengan hal seperti itu, dan
Dan kita pun selalu seneng ketika ada sesuatu yang negatif, sesuatu yang bencana dan lain-lain gitu kan, karena kita melihat bahwa itu adalah sebuah berita gitu. Nah, tapi pada waktu itu kita mulai tahun 2009, Bung Indra, tapi bukan sebagai perusahaan duluan, tapi kita memulainya sebagai sebuah blog, dan jadi perusahaan itu baru tahun 2015. Jadi kita pada waktu itu tahun 2009 masih sebuah blog, kita di-trigger oleh sebuah survei yang sebenarnya itu surveinya lembaga survei lain, tapi mereka nanya ke kita, mau titip pertanyaan nggak ke kita gitu kan. Ya udah, kita titipin pertanyaan. Pertama adalah apakah responden itu optimis atau pesimis terhadap masa depan Indonesia, dan yang kedua kenapa. Dan ternyata pada waktu itu hasilnya adalah 80% anak muda responden itu, jumlahnya ada 4.000, itu pesimis terhadap masa depan Indonesia. Sebabnya cuma sepele, yaitu karena mereka nggak dapat informasi yang baik dan membanggakan tentang Indonesia. Jadi karena nggak ada informasi yang baik pada waktu itu, prime time, kalau misalnya kita lihat TV-TV itu ya prime time-nya ya korupsi, kriminalitas, terorisme, dan sebagainya, sehingga ini nggak ada prestasinya gitu kan. Di koran-koran halaman pertama itu nggak ada yang misalkan inovasi mahasiswa dapat ini itu nggak ada. Itu paling adanya di kolom kecil di halaman 12 pojok kiri gitu, bawah gitu. Kadang-kadang itu pun bentuknya iklan, jadi nggak menarik. Artinya kita melihat bahwa oh ini ternyata problem ya. Mungkin pada waktu itu kami tahun-tahun itu belum terpikir sih maksudnya startup itu gimana sih. Yang kami tahu adalah kayaknya ini problem deh, dan ini harus diselesaikan gitu dengan apapun caranya. Jadi kayaknya ini beruntung banget kita di sini, teman-teman di sini, banyak forum-forum seperti ini, banyak lomba-lomba penghargaan atau mungkin kompetisi di bidang inovasi yang kita dari awal sudah terbiasa berpikir inovatif, berpikir solutif, critical thinking. Critical thinking pun saya kenal jauh setelah lulus kuliah ya. Kayaknya pas waktu kuliah dulu nggak ada critical thinking atau apapun, design thinking atau apapun ya. Ya pokoknya bahkan iklim wirausaha dan entrepreneurship pada waktu itu sangat-sangat jarang di kampus. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa ini problem gitu, dan kayaknya cocok nih kalau misalnya ditarik dengan kondisi saat ini atau startup atau iklim inovasi saat ini. Ternyata startup yang berhasil itu atau mungkin inovasi yang berhasil itu yang biasanya mengatasi problem yang memang real di masyarakat gitu. Semakin besar problemnya, sebenarnya semakin besar peluang kita untuk jadi itu. Kayak misalkan tadi Aruna, problemnya ya tadi ya masalah kita perikanan atau maritim itu kaya banget, tapi ternyata kok nggak banyak menyumbang kontribusi ekonomi terutama masyarakat yang melakukannya ya. Nah, ternyata problem itu diatasi dengan teknologi, dengan model bisnis yang keren, sehingga jadilah. Nah, di NFI pada waktu itu problemnya yang kami tahu hanya itu. Ini kayaknya nggak bener deh. Masa sih Indonesia segede ini kok 80% anak mudanya pesimis nih, dan ketika dijawab kenapanya adalah karena nggak dapat berita baik gitu. Itulah kenapa kita akhirnya bikin Good News from Indonesia. Jadi pada waktu itu kami barangkali yang pertama membalikkan kredo bad news is good news menjadi good news is good news. Jadi kami itu kalau di jurnalistik atau mungkin teman-teman yang di sini ikutan Presma atau apa itu pasti mungkin pernah dengar ya, bad news is good news. Jadi berita yang jelek itu sebenarnya adalah berita yang bagus karena itu pasti disukai sama semua orang. Artis tunangan itu nggak terlalu wow sebenarnya, kecuali Atta Halilintar ya, apa gitu kan. Tapi kalau misalnya yang cerai itu lebih wow lagi gitu. Mungkin kemarin pernikahan agungnya itu mungkin menjadi live, menjadi pemberitaan umum, tapi ketika orang jangan-jangan banyak yang nunggu-nunggu ini kapan nih bubarnya, sehingga bad news is good news itu benar-benar menjadi disukai masyarakat. Nggak tahu ini telur ayamnya duluan mana. Jurnalis pun, media pun juga menyenangi itu gitu, karena biasanya kalau misalnya ada bad news itu oplahnya naik, trafficnya naik, pengunjungnya naik gitu kan. Bahkan sekarang walaupun nggak ada bad news, kadang-kadang kita main clickbait sehingga orang tertarik buat melihat, apalagi di zaman traffic menjadi panglimanya ya. Nah itulah GNFI barangkali yang pertama kita membalikkan kredo itu, sehingga intinya kita kepengen bahwa hal-hal baik itu masih banyak, tapi kita waktu itu melihat bahwa hal-hal baik itu menjadi nggak tersebar bukan karena hal baiknya sebenarnya, tapi karena nggak terkemas dengan baik.
Misalkan perusahaan, BUMN, lembaga riset itu punya banyak sekali harta karun yang sebenarnya perlu diketahui oleh publik, tapi karena yang sesuatu yang sepele barangkali, karena terkemasnya nggak menarik, nggak asik banget gitu. Kalau laporan misalkan, laporan itu ya udah ada 500 halaman, langsung aja 500 halamannya di-share dengan download Excel atau download PDF gitu. Sama sekali nggak menarik. Kita pernah membantu Bappenas mungkin tahun 2019-an ya. Mungkin periode pertama Bappenas Pak Jokowi berarti 2000 berapa ya? 2005-an ya, 2015 ya. Nah, itu ada namanya RPJMN. RPJMN itu rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu ada sekitar ribuan halaman. Nah, kalau dokumen itu harus dibaca sama masyarakat semuanya, padahal itu dokumen publik ya, itu kayaknya membosankan sekali. Dan waktu itu kita diminta atau kita ada kesempatan untuk mengalih visualkan menjadi infografis hanya sebanyak 100 halaman. Sekitar 2015-an infografis belum sepopuler sekarang. Videografis apalagi animasi-animasi gitu kan. Kita pun kalau misalnya menyaksikan animasi data-data itu banyakkan dari The Economist atau mungkin dari website-website luar. Nah, GNFI adalah salah satu pelopor kita memvisualkan data, memvisualkan berita-berita baik secara lebih baik sehingga berita baik itu lebih menyebar. Jadi dari situlah inovasi-inovasi ini bergulir dan mempengaruhi media-media lain untuk juga menggunakan kemasan good news itu juga sebagai good news. Jadi ini juga tantangan juga ya teman-teman, ketika kita berinovasi pasti inovasi kita diikuti oleh yang lainnya. Artinya yang pertama aja itu bukan menjadi sebuah kebanggaan sih, karena yang pertama itu gampang menjadi yang pertama, tapi yang paling larinya paling lama itu yang paling mungkin paling menguntungkan ya. Dan ketika kita kepingin lari yang paling lama berarti kita harus relevan dengan perkembangan, relevan terus dengan berbagai macam kondisi gitu. Nah, ini berbagai kegiatan kita. Jadi intinya kegiatan kita adalah media. Di Good News from Indonesia ada websitenya, terus kita juga bukan hanya awalnya cuma Good News from Indonesia aja, tapi kita mengembangkan sekarang ada Good News from Southeast Asian, karena Asia Tenggara itu sebuah regional yang sangat kaya dan sebenarnya punya kemiripan budaya masyarakatnya, sehingga kita bikin Good News from Southeast Asia, se-Asia. Kita mainnya di website dan di Instagram sebagai outletnya. Dan itu juga rame gitu. Dan kita punya Rekam Indonesia itu audiovisual karena sekarang apa-apa audiovisual ya. Jadi kita punya khusus Good News from Indonesia, tapi kemasannya seluruhnya video dan itu ada di website. Lalu kita juga punya Good Start yang baru kita lahirkan di bulan Juli lalu dan sekarang cukup bagus perkembangannya karena Good Start ini menarik juga karena begitu banyak data di sekitar kita, tapi kita malas banget baca data karena tadi kemasannya nggak menarik. Sehingga kita bikin data-data statistik itu menjadi lebih menarik, sehingga orang bisa lebih mendapatkan manfaatnya ketika itu disajikan. Kita bikin Good Start. Sementara ini kita jadikan kanal di GNFI, tapi akun Instagramnya juga udah ada. Intinya bahwa, dan yang menariknya lagi adalah GNFI nggak berdiri sendirian, nggak bergerak sendirian. Barangkali itu yang berbeda ya. Kalau zaman dulu orang bikin media itu harus ngantongin modal kuat banget, harus ada backingnya, ada konglomerasi di belakangnya. Tapi sekarang GNFI itu kurang lebih timnya masih sedikit, 40, tapi kita bisa mengcover seluruh Indonesia dengan cara kita punya network kawan GNFI namanya. Jadi kawan-kawan, karena kita melihat bahwa sebenarnya teman-teman komunitas, teman-teman di daerah itu mereka sangat bangga dengan daerahnya dan mereka kepingin sharing tentang daerahnya dan kita mewadahi itu gitu. Jadi berita-berita baik dari daerah-daerah itu yang paling tahu adalah sebenarnya masyarakat di sana. Begitu. Jadi kita tumbuhnya nggak sendirian, kita bareng-bareng. Karena kalau sendirian, misalkan kita harus mengcover, misalkan membuat dokumenter di Pulau Rote, misalkan atau di Papua atau di mana. Kalau misalnya kita bikin sendiri itu sangat mahal, tapi kita percaya bahwa anak-anak muda sekarang itu sudah sangat gampang untuk membuat konten, untuk membuat kemasan atau sajian informasi. Tinggal kita kita temenin aja. Kalau mereka masih kesulitan, kita bisa coaching sehingga bisa mereka membuat konten sendiri dari daerahnya dan kita muat di GNFI. Nah, saya kepengen cerita sedikit, mungkin ini menarik ya, nanti gabungkan ya pengalaman generasi kita Bung Indra dan generasinya Bung Farid tadi itu. Jadi ini kalau digabungin menarik banget dan kita gabungin lagi dengan generasinya teman-teman yang masih kuliah saat ini.
Jadi, tapi mungkin benang merahnya agak sama ya. Saya melihat bahwa saya memulai usaha atau memulai bisnis waktu itu belum bernama startup ya. Kita pokoknya tahunya ini bisnis aja, usaha aja pokoknya. Oleh karena itulah saya juga nggak terlalu memanfaatkan ijazah saya sampai sekarang ya. Termasuk ijazah S2 itu fotonya udah lecek banget. Walaupun pernah juga mengajar sebagai dosen full time, tapi saya termasuk yang mungkin pengalaman profesionalnya nggak terlalu panjang, tapi karena mungkin bisnis saya itu membuat berinteraksi dengan profesional yang sangat beragam dan saya menarik pelajaran dari mereka gitu. Mungkin sama juga ya, Bung Farid, ketika kita berbisnis, kita nggak bekerja dengan orang lain, tapi kita tidak bekerja untuk orang lain, tapi kita bekerja dengan orang lain yang banyak banget. Dan itu membuat kita, pengalaman kita makin bertambah, kita bisa tahu perspektifnya presiden, bahkan tadi kalau ketemu presiden, misalkan kita bisa tahu perspektifnya menteri atau mungkin pejabat di birokrasi, kita juga tahu perspektifnya CEO di perusahaan multinasional atau mungkin BUMN. Yang semua itu membuat kita semakin komplit dan itu berguna untuk bisnis kita. Nah, saya melihat ini mungkin barangkali perjalanan dari mahasiswa menjadi startup founder atau entrepreneur itu yang pertama adalah soal individunya sih. Nah, individu ini nanti saya cerita sedikit apa aja, terus ekosistemnya, dan yang ketiga momentum. Nah, tadi saya juga melihat Bung Farid juga ngomongin momentum ya. Karena semuanya itu juga momentum. Tapi kalau momentum kita nggak siap secara individu, juga momentum itu akan lewat aja. Tapi individu aja nggak bisa nih kalau nggak ada ekosistem. Ekosistem tadi temen kan, kayaknya kita semua nggak ada yang bisa berjalan tanpa temen deh sekarang. Apalagi cuman sekarang ya. Kalau kita kekeh nih dengan ego kita harus melakukan semua sendirian. Kayaknya kita oke, mungkin jadi, tapi akan keduluan yang lain gitu. Nah, saya melihat di individu ini, sebentar, kok saya tutupan nih layarnya nih. Di individu ini barangkali kita udah sangat mendengar soft skill dan hard skill ya. Kalau hard skill itu adalah apa yang teman-teman pelajari di kampus, dengan kursus, dengan seminar, itu rasanya hard skill. Misalkan tadi Bung Farid ngomong coding, berarti itu adalah hard skill-nya gitu. Atau mungkin kemampuan bahasa kita itu hard skill. Nah, tapi yang menarik lagi, sebenarnya banyak sekali pebisnis atau startup itu yang memang nggak nyambung dengan hard skill-nya gitu. Dan yang paling penting kayaknya sekarang adalah soft skill. Hard skill kita bisa ajak orang yang memang bisa di skill itu, tapi kalau soft skill itu kayaknya susah untuk digantikan, apalagi kalau misalnya kita dalam fase merintis bisnis ya. Nah, ada beberapa soft skill, nggak usah terlalu banyak, barangkali ini nanti bisa kita diskusikan. Yang paling penting mungkin work ethic ya. Work ethic itu sebenarnya nggak harus kita lulus kuliah dulu, mengalami dunia kerja dulu, baru kita menjalankan work ethic. Dan karena sebenarnya teman-teman punya kesempatan untuk bekerja bersama orang lain itu kan mulai dari sekarang kan ya. Bahkan work ethic itu bisa tercermin dengan hubungan kita dengan dosen misalkan. Teman-teman saya dosen itu seringkali mengeluh di WA mahasiswanya itu jam 11:30 malam untuk ngasih tahu bahwa untuk ngumpulin tugas gitu. Jadi atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang kurang bisa menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Nah, itu barangkali work ethic sih. Salah satu contohnya ya. Jadi bagaimana kita bekerjasama dengan orang lain dan kita menyesuaikan dengan orang lain, kita profesional dengan peran kita dan tanggung jawab kita. Pun ketika kita jadi mahasiswa kan itu sebenarnya peran profesional kita kan. Kita sebagai student kita juga ada hak dan kewajiban, dan orang lain juga punya hak dan kewajiban terhadap kita juga gitu. Nah, terus yang lain teamwork. Nah, ini penting banget. Biasanya yang berhasil adalah orang-orang yang memang bisa bekerja sama. Mungkin tipikal kita keras kepala, tapi kita pastikan bahwa kita pasti perlu orang-orang yang bisa bekerja bareng kita. Steve Jobs kurang keras kepala apa sih? Tadi kan inspirasinya Bung Farid, tapi dia punya temannya Steve Wozniak yang nggak tahu kenapa setia banget sama Steve Jobs gitu kan. Nah, pastilah kita pasti ketemu sama orang itu. Sekeras kepala apapun kita, pasti kita punya orang yang memang sefrekuensi dan kita perlu mendapatkan itu gitu. Terus adaptability kayaknya udah nggak perlu diperdebatkan lagi. Ini zaman yang sangat gampang banget berubah, sedikit-sedikit berubah. Dan kalau misalnya kita nggak update, kita kudet, terus kita nggak bisa merasa bahwa aku ya gini gitu. Kalau orang lain gitu ya udahlah. Terus kita nggak mau berusaha untuk belajar, membuka diri, kayaknya juga akan banyak kesempatan yang kita akan lewatkan. Terus komunikasi jelas ya.
itu penting banget. Komunikasi itu nggak harus pandai ngomong ya teman-teman. Tapi ngomongnya mungkin sedikit, atau mungkin komunikasi itu karena saya jurnalistik itu masuk di Fakultas Komunikasi, yang saya pelajari dan saya amati sebenarnya orang yang kadang-kadang orang yang komunikasinya bagus itu nggak banyak ngomong, tapi yang bisa bertanya sebenarnya. Orang yang menyimak terus bertanya, teman-teman pernah nggak ngerasain bahwa teman-teman itu ada teman curhat yang enak banget, yang dia tuh nggak ngomong, tapi kita sendiri yang ngomong, tapi kita merasa enak banget yang ngobrol sama dia. Kadang-kadang dia hanya menjadi teman yang enak buat diajak ngomong gitu kan. Itu biasanya ujung-ujungnya buaya tuh ya gitu ya. Apa? Ujung-ujungnya buaya likung. Buaya. Gitu kan. Saya juga sering ketemu mentor-mentor senior itu, mereka sangat senang kalau kita tanya gitu, dibandingkan kita yang ngomong nyerocos terus gitu. Jadi itu yang menjadi pelajaran saya juga, bahwa ternyata komunikasi itu, apalagi sebagai startup founder, barangkali bukan harus kita pandai menjelaskan panjang lebar, tapi kita bisa menggali informasi, itu juga termasuk yang skill yang sangat dibutuhkan. Terus creativity, critical thinking itu pasti yang teman-teman ini. Nah, lalu ekosistem itu lingkungan. Kalau saya merangkumnya adalah beberapa hal ini. Jadi ekosistem itu bisa kita bentuk kok dengan what we consume, apa sih yang kita konsumsi sehari-hari. Ini bukan hanya makanan ya teman-teman, tapi terutama informasi sih sebenarnya. Jadi informasi yang kita konsumsi sehari-hari itu sangat menentukan apa yang akan kita dapatkan atau menjadi apa kita di masa depan. Apalagi di era yang saat ini, kita sangat mudah sekali mengkonsumsi apapun, dari yang penting sampai yang nggak penting gitu. Bahkan barangkali mungkin kita suka kartun, tadi kan Bung Farid suka kartun, tapi barangkali di situ pasti ada sesuatu yang pastikan bahwa kita mengubah keasikan yang receh-receh tadi itu sebagai sesuatu insight, ada inspirasi di sana yang kita bisa petik nih, bahwa ini bukan hanya sekedar game, ini bukan hanya sekedar kartun, tapi ini ada sebuah value yang kayaknya kita cocok di situ gitu. Jadi konsum itu lebih ke informasi kalau menurut saya. Apa yang kita dengar, kalau misalkan follow akun Twitter atau mungkin akun TikTok, kita bukan hanya yang suka berantem melulu gitu, tapi ada sesuatu yang intelektual yang muncul di sana yang kita bisa pelajari. Terus siapa circle kita juga sangat menentukan. Bukan berarti kita pilih-pilih teman yang harus sok serius semuanya, tapi ini sangat penting kita melingkupi sekitar kita dengan orang-orang yang positif. Maka itulah saya suka berteman dengan Bung Indra. Saya pikir nih, ini circle yang keren nih untuk saya belajar inovasi terus gitu kan. Terus kira-kira ketahuan saya suka nongkrong di Circle K, bukan? Circle masih ada yang tahu nggak ya? Terus apa yang kita spend, apa yang kita habiskan, ini masalah waktu terutama. Jadi waktu ini juga jadi godaan besar bagi teman-teman sekarang pastinya. Kalau kami zaman dulu, mungkin Bung Indra juga, sosial media belum sedahsyat sekarang merampas waktu-waktu kita. Tapi sekarang kayaknya waktu kita habis banyak di gadget ya. Dulu kita masih sempat ke perpustakaan dan kita betah banget di perpustakaan. Tapi barangkali sekarang perpustakaan sepi, dan kalau perpustakaan biasanya kadang-kadang cuma memang di wifi-nya doang gitu. Jadi perpustakaannya nggak dibuka-buka bukunya, tapi wifi-nya yang dipakai. Terus saya yakin bahwa ekosistem itu termasuk story behind kita ya, orang tua kita, lingkungan kita, keluarga kita, orang tua yang sportif atau saudara, adik, kakak, itu juga termasuk ekosistem, yang itu juga melatari story behind perjalanan kita sebagai startup founder. Nah, yang terakhir, saya percaya momentum. Jadi ketika individu kita udah terkuat dengan kualitas, hard skill dan soft skill, terus kita juga bangun ekosistem, menciptakan ekosistem kita sendiri, kita perlu momentum. Momentum itu by accident juga bisa. Artinya sesuatu yang nggak kita sangka-sangka. Baik itu yang sifatnya dari internal maupun eksternal. Kalau eksternal tadi yang saya lihat, misalkan Bung Farid ngomong bahwa, momentum tahun 2015 tepat banget tuh maritim sebagai sesuatu yang sedang booming gitu. Nah, barangkali pada sebelum itu belum tahu nih. Mungkin bagi kita waktu itu adalah by accident. Wah, kebetulan momentumnya ini dan kita punya impian tentang itu, ya udah kita jadiin lah di situ gitu. By accident juga bisa juga. Banyak teman-teman saya yang awalnya pengen jadi pekerja di BUMN dan lain-lain, terus mereka ada juga yang tragis ya, kayaknya tragis di awal, nggak dapat kerja gitu, tapi ternyata sukses banget sekarang gitu. Karena memang mereka akhirnya
harus mau nggak mau harus survive gitu. Bisnis ini bisnis itu, dan sekarang sangat sukses. Bahkan mungkin membuat kita iri banget lah. Kenapa capek-capek membuat yang canggih-canggih ya kalau kayak gitu ya bisa. Tapi kan nggak bisa kita banding-bandingkan sesuai masing-masing orang kan ya. Nah, terus yang kedua, momentum itu by design bisa, by plan bisa. Artinya yang tadi, saya senang banget ketika mendengarkan Bung Farid tadi, dan saya melihat kesempatan teman-teman menjadi, walaupun nggak persis banget ya, mengikuti pet-nya tadi itu, membangun pet kita sendiri, dari mulai mahasiswa, kita rencanakan nih, saya pengen punya ini, saya pengen bisa ini, nah itu bisa kita siapkan dari sejak awal, by design, by plan, kita mau jadi apa, dan kayaknya teman-teman sekarang punya banyak kemudahan untuk mengumpulkan informasi yang mendukung harapan-harapan tersebut gitu. Banyak event-event juga seperti halnya Startup Merdeka ini yang diinisiasi oleh MIKTI, itu juga punya kesempatan lah, baik kita membangun skill individu kita, membangun ekosistem kita, dan juga mendekatkan kita pada momentum yang memang kita kepingin capai. Yang terakhir barangkali ya kehendak Tuhan gitu ya. Kita barangkali mati-matian, saya selalu percaya ini sih, kita mati-matian kepingin jadi sesuatu, kalau misalnya Tuhan nggak berkehendak ya udahlah gitu. Ya mudah-mudahan lah kita selalu apa yang kita rencanakan sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Begitu Bung Farid dan Bung Indra, senang sekali nih. Lengkap banget. Kita belajar hari ini. Jadi tadi ada kesamaan, yaitu adalah tadi circle, ekosistem, lalu kemudian juga momentum juga perlu. Ya saya rasa sama ya, kurang lebih itu memang terbukti adalah beberapa tips sukses yang dapat teman-teman mahasiswa ambil. Nah, udah ada pertanyaan dari teman-teman peserta, tapi sebelum ke pertanyaan saya akan share sedikit tentang program kita ya, jadi supaya nyambung dulu, nanti setelah itu nanti akan ada tanya jawab sebentar. Nah ini saya share aja sekilas, karena mungkin teman-teman juga sudah sedikit banyak tahu ya tentang program ini. Nah tadi saya udah share soal pentingnya inovasi, dan juga tadi Bung Farid dan juga Bung Aji udah share bagaimana cara mereka untuk menjadi tokoh startup yang impactful saat ini ya, yang sangat bermanfaat buat ekosistem kita. Nah, mungkin pertanyaan banyak di antara rekan-rekan adalah, kalau saya memang tertarik untuk menjadi startup founders, menjadi inovator, lalu bagaimana sih caranya itu? Nah, tadi ini udah di-mention sama Bung Farid bahwa di startup itu dibutuhkan, atau di tim inovator itu dibutuhkan satu tim yang saling melengkapi. Jadi kalau katanya si IDEO ini adalah konsultan inovasinya Apple. Inovasi yang baik itu harus memenuhi aspek bisnis, kelayakan bisnis atau business business viability, lalu kemudian technical feasibility, dan juga user desirability, atau keinginan dan kebutuhan pengguna, kemampuan teknisnya, dan juga kelayakan bisnisnya. Dan itu kemudian yang pada akhirnya founder startup itu atau tim inovator yang lengkap itu harus terdiri atas orang desainnya, orang teknikalnya, dan juga orang bisnisnya, hipster, hacker, dan juga hustler. Si hipster ini harus dapat menangkap apa kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Hacker ini kemudian dia menciptakan solusinya, dan hustler ini kemudian dia yang bertanggung jawab atas performance bisnisnya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi inovator yang baik, atau teman-teman ingin jadi startup founders yang berhasil, pastikan teman-teman memiliki tim yang lengkap tersebut. Bagaimana cara mencari timnya? Tadi Bung Aji dan Bung Farid udah share banyak banget ya soal cara-caranya. Nah, lalu yang kedua juga, menjadi seorang inovator itu harus dilengkapi dengan keterampilan, sikap kerja, dan juga pengetahuan yang cukup. Berkaitan dengan sikap kerja, ini sangat menentukan banget untuk keberhasilan inovasi maupun keberhasilan teman-teman jadi startup founders. Tadi Bung Farid sudah Bung Aji sudah menjelaskan banyak banget soal sikap tadi. Mungkin tapi dalam istilah yang berbeda, tapi banyak kesamaan, kurang lebih juga seperti ini, bahwa seseorang itu harus empati. Empati itu tadi antara lain adalah kemampuan komunikasi yang baik gitu ya. Kemampuan komunikasi yang baik itu memungkinkan kita untuk memahami calon pelanggan kita, counterpart kita, dan lain sebagainya. Dengan empati yang baik ini kita akan dapat menangkap apa sih kebutuhan dan keinginan calon pelanggan kita. Lalu kemudian dengan curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi, ini kita akan lebih mampu lagi untuk mendalami dan juga mengetahui apa yang
akan membuat startup kita berhasil dan apa yang akan membuat startup kita gagal. Tadi saya cerita Bung Farid ini untuk menuju konsep Aruna yang sekarang ini udah berubah modelnya, model bisnisnya udah berubah mungkin 10 kali ya, atau setidaknya mungkin di atas 5 kali lah. Apa yang membuat proses perubahan atau pivot itu terus-menerus terjadi itu karena ada penasaran ya. Penasaran nih yang ini nggak berhasil, lalu kita bisa membuat berhasilnya seperti apa sih? Atau model yang ini gagalnya kenapa? Nah itu harus dicari tahu lebih dahulu. Karena model yang berhasil di satu negara atau di tempat lain atau di bisnis lain itu pasti nggak bisa plug kita tiru untuk kita pakai di bisnis kita. Gitu. Lalu yang berikutnya setelah kita punya idenya, kita harus agak-agak skeptis bahwa ide itu nggak sepenuhnya benar. Oleh karena itu kita perlu uji dulu, kita perlu validasi dulu untuk membuktikan bahwa kalau ini kita jalankan, ini kemungkinan gagalnya lebih rendah. Nah, kita perlu eksperimen dulu. Lalu kita perlu resourceful, kita harus nggak patah arang, kita harus selalu panjang akal untuk di tengah keterbatasan kita harus mencari cara bagaimana caranya supaya kita bisa terus berkembang, berpikiran terbuka terhadap masukan dan lain-lain, dan yang terakhir adalah adaptif terhadap perubahan. Tadi ada perubahan-perubahan di pasar, lalu kemudian ada perubahan struktur industrinya, ada perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan, kita harus dapat dengan mudah mengubah bisnis kita untuk menyesuaikan dengan itu. Nah, lalu untuk membantu teman-teman supaya memiliki ini semua, sebetulnya sekarang sudah banyak sekali metodologi yang dapat kita gunakan ya. Tadi misalkan di aspek business viability itu sudah ada customer development, lean startup, dan juga strategic approach untuk startup. Lalu kemudian untuk di aspek human desirability-nya itu sudah ada design thinking yang diperkenalkan oleh IDEO. Lalu kemudian untuk technical feasibility-nya itu udah ada metodologi agile development atau Scrum. Dan ini semua yang nanti teman-teman akan pelajari di program Startup Merdeka kita dalam durasi 14-16 minggu. Jadi nanti teman-teman akan memilih, misalkan teman-teman kuliahnya di FEB, oh berarti saya paling cocok jadi orang bisnis dong. Berarti teman-teman milih, kalau gitu saya pengen jadi spesialis inovator, inovasi di bidang bisnis. Tapi tidak menutup kemungkinan misalkan teman-teman kuliah di FEB, tapi teman-teman hobi coding. Kalau gitu teman-teman boleh juga milih untuk spesialisasi di bidang technical. Atau misalkan ada mahasiswa fakultas teknik, tapi dia suka desain atau dia suka bisnis, maka dia bisa memilih untuk menjadi spesialis di aspek yang mana. Nah, setelah teman-teman memilih untuk spesialis di aspek tertentu, maka teman-teman harus membentuk tim dengan komposisi yang lengkap. Jadi kalau teman-teman memilih bisnis, maka teman-teman harus membentuk tim dengan orang yang memilih untuk menjadi spesialis desain dan orang yang spesialis di bidang engineering atau tekniknya gitu ya. Nah, tim itu kita harapkan sebetulnya dapat teman-teman cari sendiri di lingkungan terdekat, karena tadi Bung Farid dan Bung Aji pun membentuk tim berdasarkan kenalan pribadinya tadi, dari circle-nya tadi. Apabila teman-teman berhasil membentuk tim dari circle-nya sendiri, maka itu diharapkan nanti teman-teman timnya lebih solid dan lebih long lasting gitu ya, dibandingkan dengan tim yang dibentuk dengan penjodohan gitu. Nah, jadi setelah tadi teman-teman berhasil membentuk tim, nanti teman-teman akan melalui prosesnya secara bersama dalam tim tersebut selama 1 semester, kurang lebih 14-16 minggu, melakukan aktivitas bersama-sama, melakukan proses inovasinya, dan nanti apabila teman-teman mau lanjut, bisa di semester depan lanjut di program lanjutannya gitu ya. Nah, lalu apa sih yang akan dilakukan dalam 1 semester? Kurang lebih nanti setelah 14-16 minggu diharapkan teman-teman sudah bisa mempersiapkan produk versi pertamanya. Produk versi pertama dari ide inovasi teman-teman itu udah bisa tersedia, atau minimal prototipe-nya gitu ya. Nah, tapi produk versi pertama atau prototipe itu bukan sembarangan, tapi adalah pertama produk yang sesuai dengan visi dan masing-masing founders-nya. Tadi kan Bung Farid cerita dia punya visi sendiri, lalu partner-partnernya juga punya visi sendiri. Tadi juga Bung Aji cerita beliau dan GMNFI-nya punya visi sendiri juga gitu kan, terkait dengan bad news di Indonesia saat itu, dan juga pesimisme kaula muda Indonesia. Nah, jadi produk dan prototipe yang akan dikembangkan di akhir itu harus sesuai dengan visi dari teman-teman dan juga partner dalam tim tersebut. Nah, setelah menemukan visi yang tepat, berikutnya nanti akan dibimbing untuk melalui serangkaian proses analisis dan juga validasi untuk memastikan tadi ide produk yang akan diciptakan itu memang layak untuk masuk ke pasar dan juga dapat menangani atau menghadapi kompetisi yang terjadi di pasar. Selain itu juga untuk memastikan bahwa produk yang akan diciptakan itu memang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon pelanggannya. Nah, setelah itu dipastikan, baru kemudian proses pengembangan prototipe-nya itu dilakukan. Nah, jadi kurang lebih itu
program Startup Merdeka dapat dilakukan dari mana saja, dapat diikuti oleh mahasiswa dari lokasi mana saja karena nanti akan berlangsung melalui platform online. Jadi nanti interaksi dengan mentor juga sangat mudah melalui platform tersebut. Baik, itu adalah penjelasan singkat mengenai program Startup Merdeka. Jadi teman-teman yang ingin menjadi the next Bung Farid atau the next Bung Aji atau the next Mbak Utari, karena kan di sini juga banyak peserta wanita. Kebetulan sekarang narasumbernya cowok semua, Bung semua, tapi juga sebetulnya sekarang semakin banyak founders dan inovator wanita juga gitu ya. Jadi ya jangan ragu-ragu. Nah, ini kita sudah ada pertanyaan dan yang pertama raise hand adalah dari siapa tadi? Bung Ian ya? Kayaknya udah dimatikan raise hand-nya. Ya, silakan Bung Ian. Boleh unmute? Baik. Terima kasih, Mas Indra. Perkenalkan, nama saya Ian. Saya salah satu mahasiswa. Kedengaran nggak, Mas? Jelas. Saya salah satu mahasiswa dari jurusan Ilmu Perikanan di Universitas Sultan Hasanuddin Ayasa. Ini yang jadi salah satu menarik. Saya ikut webinar ini yaitu Mas Farid karena dari Aruna. Saya ingin bertanya mengenai Aruna ya. Soalnya kan salah satu startup yang saya sangat tertarik. Kan di situ produknya itu kan banyak sekali, kayak misalkan rajungan dan produk-produk laut semua ya. Nah, mulai dari ikan hasil tangkapan nelayan. Nah, kenapa tadi yang disampaikan Mas Farid itu belum sampai cakupannya ke bidang aquaculture. Sedangkan mungkin dari segi prospek juga cukup bagus dan juga masih ada budidaya tradisional yang perlu distribusikan gitu secara ikannya yang hasilnya, karena yang susah itu kadang dari pembudidaya itu keluarnya ikan itu. Jadi ikan habis dibudidayakan kadang nggak ada pasarnya gitu, belum ada pasarnya. Nah, itu aja sih yang mau saya tanyakan untuk di Aruna. Saya juga kalau dari startup sendiri, saya mau nanya perihal, saya kan juga lagi ngebangun istilahnya model bisnis dari clothing brand, tapi saya mengangkat di laut gitu. Jadi kayak saya mengambil ciri khas dari laut itu sendiri. Jadi itu bertujuan saya untuk biar orang-orang itu lebih peduli terhadap lingkungan laut. Jadi saya diimplementasikannya ke baju atau clothingan brand gitu. Dan juga saya juga passion di desain. Jadi yang saya desain itu desain saya sendiri. Nah, yang kendalanya itu mungkin saya itu karena kalau misalnya clothing brand itu kan dia sedikit agak mengeluarkan biaya sangat besar buat produksi. Nah, kadang yang saya bingungkan itu ide udah banyak itu dari desain dan sebagainya macam-macam, tapi dari pengelolaan dana produksi itu susah gitu. Dan uang dari hasil produksi pertama itu juga nggak muter duluan kalau misalkan produksi buat clothing brand. Nah, bagaimana sih alternatif atau misalnya cara biar cari investor atau pendanaan yang sekiranya bisa mendukung gitu bisnis yang kita bakalan bangun, dan langkah-langkah strategis secara mungkin membangun proposal yang baik atau misalkan prototipe yang bagus seperti apa. Terima kasih. Itu aja. Ya, terima kasih Bung Ian ya. Ya, silakan Bung Farid mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya. Oke, tadi pertanyaan dari Mas Ian ya, dari Ian. Ya. Pertama terkait yang aquaculture, tadi emang saya nggak terlalu mention, tapi sebenarnya tadi saya mention ada nelayan dan petambak. Aquaculture itu masuk ke produk yang kita distribusiin. Tapi kalau bicara aquaculture di Indonesia, Aruna kan fokusnya memang ke komoditas laut ya. Jadi yang berhubungan sama laut baru sebatas udang, terus juga ikan kerapu, ikan kakap, terus yang kedua juga ada juga beberapa budidaya lobster dan kepiting bakau seperti itu.
Nah, kalau ngomongin budidayanya, misalnya budidaya ikan air tawar, itu kita belum, karena kita fokus positioning-nya itu di Aruna di ikan laut. Malah ini jadi peluang kalau teman-teman tadi dari perikanan ada mau kembangin misalnya metode atau solusi yang entah mirip atau lebih inovatif di area tadi aquaculture air tawar lah, seperti itu. Jadi itu masuk, malah kontribusinya aquaculture itu sekarang udah growth lebih dari 2 kali sih, dari awal tahun sampai tengah tahun ini transaksi yang terjadi di aquaculture itu tumbuh pesat. Cuma memang kenapa Aruna dulu pertama kali berdiri pilihnya ke ikan tangkap dulu, karena kita lihat masalah yang paling berat dan yang paling dekat yang bisa kita solve saat itu di nelayan tangkap. Karena background tadi mungkin lupa, background founder kita salah satunya Utari, itu tinggal di pesisir, keluarganya kebanyakan juga kerja sebagai pedagang ikan laut, dan yang kedua ada yang jadi nelayan laut. Jadi kita mau solving tuh dulu masalahnya keluarga Utari aja, kita punya visi ke sini, pilotingnya di tempatnya keluarga Utari, jadi berhubungannya dengan sesuatu yang nggak jauh-jauh, jadi kita bisa lebih akurat lah untuk menyelesaikan masalahnya, dan cost-nya lebih sedikit, jadinya ke situ. Dan kita nggak nyangka kan, ternyata dari laut itu berkembang akhirnya bisa diduplikasi atau bisa di scaling up, karena kita percaya memang masa depannya, kalau ngomongin masa depan sustainability itu nggak cuma ngomongin tadi ikan tangkap yang berkelanjutan, tapi juga aquaculture, bahkan kita udah mikirin juga ke bioteknologi, gimana kita nggak cuma rely ke komoditas-komoditas, tapi juga superfood misalnya algae atau dan lain sebagainya, tapi itu masih jauh lah kayak gitu. Jadi mungkin itu ya pertanyaan dari yang pertama. Kalau yang kedua mungkin kalau mau dilanjutin modal ya, kalau modal sih sebenarnya pas mahasiswa ini kebetulan juga saya dulu pas di Aruna buat cari-cari pendanaan buat modalin Aruna, juga bikin jualan baju juga ada tuh, jualan clothing kayak gitu, ada yang temanya tapi macam-macam. Cuma dapat modal dari mana, kebanyakan dulu kita masih kayak sebatas PO aja, jadi kalau ada yang order ya kita baru produksi, bayar DP dan lain sebagainya. Karena dulu opsi-opsi pendanaan memang nggak banyak, kecuali kita ikut perlombaan dapat uang dari kompetisi yang kita ikuti sebagai mahasiswa, baru kita bisa punya modal awal. Dulu sih caranya kayak gitu, sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Tapi yang kedua ada juga sekarang pendanaan crowdfunding, tapi itu ya perlu jadi perhatian teman-teman, karena tipe-tipe crowdfunding atau juga ada peer-to-peer ya sekarang yang populer ya, itu juga ada terms and condition-nya juga. Jadi teman-teman bisa bikin pendanaan bersama nih, mau bikin usaha clothing, crowdfunding, siapa yang mau modalin, bikin skemanya ABCD, ada beberapa startup yang main juga di pendanaan itu. Terus juga kalau misalnya mau lebih simpel lagi, peer-to-peer, tapi ada resikonya juga, teman-teman juga harus bisa yakinkan ini emang ada marketnya dan ada pendapatannya. Jangan cuma, tadi itu kesalahannya kita dulu, bikin banyak idea, tapi nggak benar-benar market itu istilahnya di kita tuh buy in atau benar-benar mau beli itu, kayak gitu. Atau marketnya terlalu kecil, jadi kita effortnya tuh besar tapi penjualannya kita sedikit, lebih ke situ. Jadi kalau opsi pendanaan sih harusnya mulai dari perlombaan dulu. Kalau dari mahasiswa menurut saya itu bisa dimaksimalin dulu, baru kalau misalnya udah yakin bisa move ke yang crowdfunding atau peer to peer, baru setelah itu udah ada progres lebih jauh lagi bisa mendekati venture capital atau investor seperti itu. Ya, makasih Bung Farid. Jadi memang betul kalau kita mau melakukan pendanaan itu kadang-kadang kalau investor yang betulan tuh perlu nanya juga mereka, apa effort yang sudah kamu lakukan gitu ya. Bagaimana kamu sudah menginvestasikan dirimu sendiri ke dalam ide kamu gitu. Nah, program-program seperti Sarah Merdeka ini atau pra-inkubasi atau inkubasi itu sangat bagus buat teman-teman untuk memfasilitasi itu ya. Jadi supaya nanti ketemu calon investor itu udah ada sesuatunya, tadi prototipenya atau produk versi pertamanya itu udah bisa diperlihatkan. Nah, tadi yang menarik dari Bung Farid juga adalah cerita tentang Mbak Utari, di mana dia berasal dari keluarga nelayan. Nah, itu juga salah satu yang penting dari startup itu adalah istilahnya itu pengetahuan sektoralnya. Jadi Aruna itu bisa berhasil tentu ada faktor dari pengetahuan mengenai bidang perikanan tadi, di mana salah satu foundersnya adalah berasal dari keluarga di pelaku industri itu gitu. Nah, jadi buat teman-teman juga jangan jadi kecil hati ya, kok saya kayaknya jurusannya agak jauh nih dari startup atau apa. Nah, tadi saya udah ceritakan di awal bahwa semua bidang kehidupan kita, semua sektor industri itu sudah berlangsung yang namanya inovasi dan disrupsi. Dan siapa yang paling jago melakukan inovasi di bidang kesehatan adalah orang yang mengerti industri kesehatan gitu. Siapa yang paling tahu tentang peluang inovasi di sektor pendidikan? Ya orang yang memahami bidang pendidikan. Nah, jadi teman-teman juga perlu perhatikan kelengkapan tim dari sisi sektoral expertise-nya itu. Atau teman-teman juga perlu manfaatkan pengetahuan tentang sektor industrinya itu untuk membangun startup-nya. Baik, nanti ada pertanyaan lanjutan dari Zulfia. Nah, Zulfia nanya, untuk mengikuti lomba atau mulai membuat startup, kita butuh tim atau rekan. Gimana menurut kakak cara
menemukan rekan dan membuat tim yang tepat. Mungkin ini saya tujukan ke Bung Aji nih untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Bung. Ya, terima kasih. Dari siapa tadi, Bung? Dari Zulfia ya? Ya. Baik, rasanya masing-masing orang punya cerita masing-masing untuk menemukan teman yang cocok ya. Nanti mungkin Bu Farid juga pasti menemukan formulasinya ada. Tadi kan ada 2 founders yang lainnya dan 1 kuliahan gitu ya. Menurut saya sih tadi ya kita membangun circle. Saya yakin bahwa ketika kita memang hobi di sesuatu hal atau mungkin kita menyukai sesuatu, saat ini banyak sekali komunitas-komunitas yang memungkinkan kita untuk ketemu sama orang yang punya ketertarikan yang sama. Ketertarikannya bisa sama, tapi kemampuannya berbeda-beda. Karena tadi kan ada 3 ya yang kita harapkan kalau kita mau berbisnis atau startup. Ada hipster yang memang dia jago banget mengemas, mendesain. Terus ada hackernya yang menyusupkan faktor teknologinya, juga ada yang hustlernya yang memang bisa menjual. Kalau misalnya semua ada desainnya, ada teknologinya, tapi kalau masih nggak bisa dijual juga sama aja. Sama seperti di GNFI. Saya mungkin di GNFI itu lebih ke hustlernya ya. Ada 1 founder lagi, Mas Ari, itu yang juga dulu membuat blog pertama kali GNFI. Itu dia selain jago nulis, jago bercerita, dia juga jago banget, sense desainnya bagus banget. Dan ada 1 lagi yang memang dia jadi hackernya yang bisa menyusupkan, mewujudkan mimpi-mimpi kita tadi itu dengan teknologi yang tepat. Dan anehnya ini, Bung Indra, hackernya di GNFI itu bukan orang IT, sama juga orang komunikasi juga dari UGM. Nah, tapi dia punya tim IT gitu kan. Jadi yang membawahi kepala IT-nya GNFI itu justru kepala produknya itu bukan orang IT, tapi dia punya sense, dia bisa menjembatani ide dari yang tadi ya, hipsternya, orang yang bisa menerjemahkan kepengennya desain seperti apa sih, informasi yang bagus, terus ini akan kita jual kemana. Nah, si orang yang di tengahnya ini, hackernya tadi itu justru bukan dari orang IT. Jadi kadang-kadang kita pengen nih nyari teman yang bisa hacker, terus kita akan bergaul di teman-teman yang memang belajar coding atau mungkin di jurusan-jurusan IT. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi kayaknya ketemunya di tempat lain gitu. Karena zaman sekarang apalagi orang untuk membangun hobi atau kapasitas tertentu kayaknya nggak harus sekolah formal kan. Bisa jadi dia sekolahnya ekonomi, tapi dia memang belajar coding secara mandiri gitu. Dan dia memiliki pengetahuan atau mungkin perspektif yang lebih lengkap. Dia tahu ekonomi, dia tahu sisi sosialnya seperti apa, impact-nya seperti apa, dan dia bisa menerjemahkan dalam coding. Jadi harusnya kalau saat ini mencari partner atau teman yang memang punya potensi kecocokan, itu nggak sesusah kita dulu ya Bung Indra, zaman surat-suratan ya. Harusnya sosial media, LinkedIn, atau mungkin event-event seperti ini, sekalipun ini adalah saat-saat yang tepat kita bisa berjejaring dengan teman-teman yang kira-kira bisa saling cocok sih. Jadi tadi kalau tipsnya apa, menemukan rekan, ya kita harus membuka diri, jangan menutup diri. Kalau kita menutup diri, cuman berharap-harap aja dapat jodoh atau orang yang tepat, kayaknya agak gimana ya. Ya intinya gaulnya jangan sefakultas doang lah ya gitu kan. Orang teknik ya harus gitu gaul sih. Sama orang fakultas bisnis, sama fakultas desain gitu. Dan mungkin dikit lagi tadi menciptakan momentum itu kan kadang-kadang perlu diciptakan ya, kayak accident. Saya ingat betul cerita saya pertama kali membangun bisnis itu bukan dari pertemanan dekat saya, tapi saya mengikuti sebuah pada waktu itu ada bisnis visit. Jadi ada 1 inkubasi bisnis kampus gitu, dia bikin bisnis visit ke Cirebon pada waktu itu, mengunjungi sebuah usaha di beberapa tempat. Nah, ternyata saya ketemu partner bisnis pertama saya di situ. Iya. Jadi pada waktu itu anak ITB gitu kan, dan saya Vkom, saya belum terlalu ini, terus dia pengen membuat sesuatu yang kayaknya saya bisa melakukannya, dan saya pun sebaliknya juga melihat dia bisa menjadi tim yang memang cocok buat rencana saya itu. Jadi kayaknya perlu kita ciptakan berbagai macam kesempatan kita bertemu orang itu deh, yang paling penting. Iya. Nah, boleh kalau memang teman-teman tertarik,
pingin matchmaking dan lain-lain, ya stay tune aja ya di program-programnya MIKTI, nanti ya pasti akan ketemu juga lah gitu ya, kalau bukan sekarang. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, saya ada pertanyaan terakhir dari Mas Ferry Mustofik nih, Bung Ferry, ditujukan kepada Bung Farid. Bisa menjaga tim untuk selalu satu visi dan misi terus membangun startup. Bagaimana cara Bung Farid meyakinkan investor tertarik dengan ide yang kakak ingin kembangkan? Ini kalimat pertama dengan kalimat kedua kayaknya nggak nyambung ya. Jadi kayak dua pertanyaan ya. Silakan. Dua pertanyaan ya. Ya, oke. Thank you Bung Indra. Dua pertanyaan dari Ferry ya. Pertama, bisa menjaga tim untuk selalu satu visi dan misi membangun startup ya. Itu sebenarnya tadi nyambung ke satu slide yang saya bikin ya. Pertama itu terkait kita harus tahu nih tujuan hidup dari masing-masing founders kita kayak gitu. Jangan sampai ya kita bikin startup tapi founders-foundersnya nggak tahu mau ngapain. Nanti di tengah jalan ada yang influence, tiba-tiba akhirnya pecah dan lain sebagainya. Nah, saya beruntungnya ketemu temen yang emang udah punya tuh at least ya, bukan mimpi besarnya, tapi at least ada keinginan dia yang mempengaruhi pilihan karirnya di masa depan. Kalau Utari, dia pengen bikin pilihan karirnya tuh yang tadi, ujung-ujungnya dia bisa kontribut lagi balik ke desanya. Karena desanya Utari itu namanya Kampung Baru di Balikpapan, itu terkenal daerah kriminal. Jadi daerah paling apa ya, daerah kampung nelayan itu tingkat kriminalitasnya tinggi kayak gitu. Dan ketika ada Aruna malah itu jadi piloting Aruna, sampai Alibaba bikin dokumenter tuh di situ waktu itu di show di Cina jutaan view terkait Aruna. Nah itu Alibabanya Jack Ma nih ya ceritanya dia ya. punya mimpi kesan. Iya, Alibaba Jack Ma. Utari bahkan Jadi sampai dikenali sama perusahaan Alibabanya Jack Ma nih, waktu itu sama Jack Aruna juga nih. di China kayak gitu. Jadi ya, halo, cek. Ya, aman lanjut. Oh, aman. Ya, sampai dikenali sampai ke luar negeri lah kayak gitu. Yang tadinya memang itu. Nah, terus yang Mas Indra itu punya mimpi, dia kan orangnya ini suka bertualang. Di antara tiga founder yang paling dari Pulau W sampai Papua atau sampai ujung kayak gitu. Cuma hampir semua ujung-ujung utara, timur, barat, selatan tuh dia udah kunjungi kayak gitu. Jadi itu satu. Kalau saya pengen punya mimpinya tuh bikin perusahaan teknologi mendunia, dan sekarang dengan pendanaan Aruna sekarang, terus juga kita mancanegara ekspor dan lain sebagainya, perlahan udah mengarah ke sana juga. Nah, itu semua bisa kita kerjain dengan bikin di Aruna gitu, dengan bikin Aruna. Jadi mau Aruna berkembang gimana pun, udah pasti mimpi kita bertiga itu on the track kayak gitu. Nah, itu yang bikin kuat tuh. Dan yang kedua, teman-teman juga harus bikin komitmen. Ini dulu yang saya pelajaran, entah mau bikin surat komitmen atau minimal komitmen patokan lah. Kalau kita bilang patokan dulu, founders kita bilang, kalau sampai umur 25 nggak ada progres, kan kita udah punya tanggungan masing-masing ya, tanggung jawab ya. Kita boleh ngejalanin pilihan karir masing-masing lah, istilahnya kayak gitu. Nggak ada kewajiban kita harus komit terus-terusan sampai kita akhirnya nggak suffer lah buat bertahan hidup kayak gitu. Tapi kita putusin kalau 25 nggak ada progres, teman-teman founder boleh pilih karirnya masing-masing. Tapi alhamdulillahnya kita akhirnya bisa komit sampai umur 25 itu kita komit mati-matian full time buat Aruna, akhirnya bisa capai itu. Jadi itu sih teman-teman yang poin nomor 1. Nah, poin nomor 2 itu nyambung juga sebenarnya. Kalau di tahap awal, investor tuh nggak bisa ngeliat, kita kan nggak punya apa-apa ya teman-teman, cuma punya ide sama paling prototype atau progres sedikit kayak gitu. Investor tuh yang dilihat paling besar tuh tim sebenarnya, salah satunya. Ini pengalaman saya, dan teman-teman harus pilih investornya tuh juga staging yang tepat. Jangan teman-teman dari awal-awal ini langsung propose-nya tuh ke venture capital kayak gitu. Venture capital nawarin, ini baru ide, baru presentasi aja, diketawain pasti. Kita dulu kayak gitu, diketawain. Iya. Baru Lulusan bikin inkubator pun untuk ke venture capital tuh ada gap, nggak bisa langsung biasanya. Betul. Apalagi kalau masih ide gitu kan. Betul banget. Lulusan inkubator yang udah ada progres, udah dikasih dana inkubasi, itu pun masih ada gap, benar. Jadi kita sering banget dulu diketawain sama venture capital, atau bahkan dulu pas masuk inkubator aja baru ide sama presentasi aja kita juga akhirnya nggak bisa dimasukin karena perlu ada tadi nih apa yang udah kita proving, at least market validation atau survei atau misalnya prototyping yang emang oke kayak gitu. Nah, jadi pilih tadi staging investor yang tepat buat kalian. Kalau misalnya tahap awal pendanaan kalian butuh bikin prototyping atau butuh bikin traction awal, bisa jadi kalau saya yang pengalaman saya tadi lomba-lomba atau event inkubasi bisnis kayak gitu. Itu kan ada uang yang emang dikasih kalian nih jadi semacam grant kayak gitu. Nah, uang itu yang bisa dipakai buat bikin traction yang nanti bisa cocok nih buat dimasukin ke investor. Investornya juga ada stagingnya, ada namanya angel investor, ada namanya venture capital atau corporate venture capital. Nah, kalau di Aruna, stagingnya ini emang normal banget nih, ngikutin arus nih. Jadi mulai dari
pendanaan lomba, masuk ke inkubasi, masuk angel investor. Angel investor ini kan perorangan ya, jadi nggak ada teman-teman tuh kayak di challenge terlalu jauh yang dilihat sama angel investor ini biasanya personalnya. Gue kasih uang ke lu, gue bisa percayain nggak uang ini bergerak atau enggak. Baru setelah dari angel investor ini ke venture capital. Jadi kita stagingnya tuh smooth lah kayak gitu, nggak lompat akhirnya kita frustasi sendiri kayak gitu. Dan harusnya sekarang banyak dikit, Bung Farid. Jadi ini juga relevan sama yang topik kita, apa untungnya kita mulai dari mahasiswa gitu. Karena kalau kita mulai dari mahasiswa, tadi banyak ajang-ajang perlombaan pendanaan yang dapat kita akses sebagai mahasiswa. Misalkan kalau zaman dulu tuh namanya CPPBT, lalu ada PPBT. PPBT itu program perusahaan pemula berbasis teknologi. CPPBT itu adalah calon perusahaan pemula berbasis teknologi untuk yang masih ide. Nah, sekarang juga masih ada tuh, namanya berubah jadi Startup Inovasi Indonesia. Nah, Bung Farid dan Arunanya ini juga salah satu alumni dari PPBT dulu, kalau nggak salah ya. Iya, Nah, betul. Jadi itu keuntungannya yang dimiliki oleh startup founder yang statusnya masih mahasiswa, ketimbang yang sudah bukan mahasiswa. Itu nggak bisa lagi, kalau udah bukan mahasiswa nggak bisa mengakses itu. Jadi kalau teman-teman sekarang mulai masih statusnya mahasiswa, teman-teman bisa kesempatan untuk mendapatkan funding itu sebagai tangga pertama untuk mengakses pada akhirnya adalah angel investor dan venture capital gitu. Nah, mungkin itu sedikit melengkapi aja ya dari Bung Farid. Gimana Bung Farid? Betul. Setuju, itu aja Bung Indra. Jadi tadi udah menggambarkan juga. Jadi teman-teman jangan tadi kelihatan instan-instannya aja nih ke venture capital, ke inkubator, ada stagingnya tadi yang sebenarnya lebih detail lagi. Dan mahasiswa itu paling, kalau menurut saya paling masa-masa paling indah lah buat dapetin semua resources. Tadi program banyak, lomba banyak, terus inkubator program dari pemerintah juga ada, dari kampus juga ada. Tinggal dimaksimalin aja. Makasih banyak Bung Farid. Jadi kita saya udah minta toleransi waktu terus molor lagi nih. Mohon maaf sekali nih Bung Farid. Bung Farid nih dan Bung Aji ini waktunya sangat mahal banget padahal saya mengkhianati komitmen saya untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. Mohon maaf nih Bung Aji dan Bung Farid, semoga nggak kapok ya. Ini ada satu pertanyaan penutup dari Mas Bung Faiz. Mungkin saya jawab aja. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut Startup Merdeka tapi secara persyaratan misalkan semesternya belum terpenuhi, maka alternatifnya bisa ikutan program MIKTI yang lain namanya MIKTI Start. MIKTI Start itu bahkan adalah ide Startup Merdeka itu lahir dari MIKTI Start. MIKTI Start itu adalah program pra-inkubasi secara online, secara terbuka, yang kemudian kita modifikasi supaya bisa comply dengan SKS. Nah, itu namanya Startup Merdeka. Tapi selain Startup Merdeka juga ada tadi namanya program MIKTI Start, teman-teman bisa ikut program pra-inkubasi di sana secara lebih terbuka. Jadi yang belum memenuhi syarat semester atau statusnya bukan mahasiswa itu bisa ikutan MIKTI Start. Bisa diakses di alamatnya adalah start.mikti.id. Baik, mungkin itu akhir dari acara kita pagi ini. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas kesediaan Bung Farid, Bung Aji, dan juga mohon maaf apabila waktunya ternyata extend agak jauh dari rencana semula. Semoga nggak kapok dan nanti pasti kita akan membutuhkan banyak lagi kontribusi dari Bung Farid dan Bung Aji untuk membantu the next generation startup founders ya di Indonesia ya. Baik, kita berikan applause untuk kedua narasumber ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mbak Elma selaku pemilik acaranya pagi ini, dan mungkin sebelum live nanti teman-teman kita akan foto bersama dulu ya, yang akan dipimpin oleh Mbak Elma. Silakan Mbak Elma, take over. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih kepada dua narasumber hebat kita nih, Bung Farid dan Bung Aji atas waktunya dan penjelasan-penjelasan yang insightful banget lah, value-nya banyak banget. Dan saya yakin di sini teman-teman udah mulai-mulai nih. Kalau misalkan udah ada ide-idenya, nanti bisa didiskusikan lagi di Startup Merdeka, dan juga nanti akan dipimpin oleh mentor-mentor yang pastinya sudah berpengalaman di bidang teknologi. Jadi seperti itu. Oke, sebelum menutup acara, berarti kita foto bersama dulu nih ya. Foto bersama mungkin nanti bisa dipimpin oleh Pak Ardi. Untuk teman-teman yang belum buka kamera, bisa dibuka dulu kameranya, biar kita foto bersama. Ya, oke. Di sini kita ada 2 screen, jadi akan 2 kali pengambilan foto. Silahkan bagi rekan-rekan yang mau menyalakan kameranya.
Oke, masih ada lagi? Oke, nah saya akan ambil foto sesi pertama. Ya, silakan melihat kamera. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya, sesi kedua. Ya, silakan melihat kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ardi. Luar biasa banget acara hari ini. Dan saya juga jadi apa ya, ngedengerinnya tuh ternyata banyak ilmu-ilmu baru yang bermanfaat banget. Oke, kembali saya ingatkan nih terakhir untuk pendaftaran program Startup Merdeka akan berakhir di tanggal 17 Agustus. Jadi untuk teman-teman yang belum daftar, segera daftar di startupmerdeka.id ya. Oke. Juga teman satu timnya ya, supaya iya, tadi betul. co-founding timnya, tim inovatornya itu kuat karena udah saling kenal gitu. Jangan berharap dapat tim di program ini. Ya pasti itu akan kita bantu, tapi lebih baik kalau timnya udah bawaan sendiri gitu. Oke, betul sekali. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya, saya tutup aja acaranya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini. Semoga bisa ketemu di acara yang akan datang. Sampai jumpa. Happy weekend. Makasih semuanya, makasih. Makasih semuanya. Sampai ketemu. Yuk, makasih semuanya. Yuk. Thank you. Bung Farid, makasih. Yuk, makasih Mas. Siap. Makasih. Salam buat Indra Kak sama